Oke, Oh, oke. Oh, ini ngawur-ngawur kan? Selamat pagi para hadirin semua, Romo, Suster, Bruder, Frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Selamat datang di webinar Mind and Spirituality. Webinar ini sekaligus merupakan bagian dari rangkaian acara Dies Natalis ke-37 Yayasan Bumiksara. Bumiksara merupakan yayasan yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan muda berintegritas dengan pendekatan berbasis nilai-nilai integritas, bela rasa, inklusif, pelayanan, dan keunggulan. Bumiksara mendukung generasi muda melalui program beasiswa, pelatihan, mentoring, dan kegiatan komunitas. Pada tanggal 20 April mendatang, genaplah 37 tahun karya dan komitmen Bumiksara untuk mencetak pemimpin-pemimpin masa depan yang berkontribusi bagi bangsa dan masyarakat. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi Prof. Yuda Turana yang nanti akan berbicara dan berbagi ilmu kepada kita semua. Khusus untuk webinar pada pagi hari ini, teman-teman panitia telah menyiapkan virtual background yang dapat bersama-sama kita gunakan. Hadirin dapat mengunduh virtual background dengan file yang telah dibagikan panitia melalui kolom chat dan memasang file tersebut sebagai virtual background pada ruang Zoom kali ini. Baik, terima kasih Sheila. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran, kita hening sejenak untuk berdoa. Doa akan saya pimpin secara Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas berkat dan karunia-Mu yang telah Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami semua dapat berkumpul pada hari yang cerah ini tanpa kurang suatu apapun. Kami mohon bimbingan-Mu, kiranya Kau sertai kegiatan kami pada pagi hari ini, dari awal sampai akhir, sehingga dapat berjalan dengan lancar, dan dapat memberi wawasan baru yang bermanfaat dalam karya-karya dan pelayanan kami masing-masing. Doa-doa ini kami unjukkan ke dalam hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sepatah dua patah kata dari Ibu Dosorini selaku Ketua Panitia Dies Natalis ke-37 Bumiksara. Kepada Bu Dosorini, saya persilakan. baik. Terima kasih, Mbak Wela. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas, Ibu? Iya. Baik. Selamat pagi, Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu sekalian untuk meluangkan waktu menghadiri dalam layar ini webinar kita. Suatu kebahagiaan bagi kami bahwa yang hadir, yang mendaftar itu dari berbagai daerah di Indonesia dan terwakili dari individu, komunitas maupun lembaga. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, webinar ini diselenggarakan oleh Yayasan Bumiksara sebagai kegiatan pembuka dari serangkaian acara Dies Natalis ke-37. Tema besar yang kita angkat dalam webinar ini adalah Mind and Spirituality. Kami memilih tema ini karena spiritualitas adalah salah satu aspek yang mempengaruhi resiliensi atau ketahanan individu dalam menghadapi berbagai situasi dan permasalahan hidup. Terlebih pada situasi sekarang, kita tahu di era digital, lalu di era Indonesia yang saat ini yang sedang tidak baik-baik saja, maka butuh suatu ketahanan, butuh suatu keseimbangan sehingga kita semua bisa menghadapinya dengan baik. Nah, melalui webinar ini diharapkan kita semua bisa memahami neuroteologi, di mana otak dan spiritualitas ini saling berhubungan, dan bagaimana otak memainkan peranan penting dalam spiritualitas manusia. Selain itu,
juga agar kita bisa menyelami hubungan otak dan alam semesta, serta mengetahui bagaimana kita bisa menjaga kesehatan otak kita. Untuk itu semua, kami telah menghadirkan narasumber yang berpengalaman dan sangat kompeten di bidangnya, yaitu Profesor Yuda Taruna. Selamat datang, Profesor. Kami sangat berterima kasih atas kesediaannya untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan pada kami semua. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada Mas Joshua, moderator yang berpengalaman, yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa webinar ini akan memberikan manfaat yang signifikan bagi kita semua. Diharapkan nanti bisa menumbuhkan ide-ide baru, apakah di dunia pendidikan atau untuk kehidupan kita pribadi. Terima kasih kepada pengurus yayasan Bumik Sara dan juga teman-teman panitia yang sudah bekerja keras sehingga webinar ini bisa terlaksana. Dan juga terima kasih pada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini. Akhir kata, selamat mengikuti webinar. Terima kasih. Waktu saya serahkan kembali pada Mbak Vela. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Doser ini. Sesi webinar Mind and Spirituality ini akan dimoderatori oleh Kak Immanuel Yosua atau yang akrab dipanggil Kak Yosua seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Rini. Kak Yosua merupakan penerima beasiswa pemapan Bumik Sara di tahun 2005. Kak Yosua menempuh studi S1 di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan juga menempuh studi S2 di Magister Profesi Psikologi Unika Atmajaya, Jakarta. Saat ini, Kak Yosua berkarya sebagai dosen tetap di Fakultas Psikologi Unika Atmajaya, Jakarta. Selama menjadi dosen, beliau pernah bertugas sebagai Sekretaris Program Studi S1 Psikologi dan Ketua Program Studi S1 Psikologi di Fakultas Psikologi Unika Atmajaya, Jakarta. Langsung saja ya kita panggil Kak Yosua. Halo Kak Yosua. Halo Puelan. Halo, bagaimana kabarnya hari ini Kak? Sehat-sehat? Sehat? Ya, sehat luar biasa. Syukurlah puji Tuhan kalau begitu. Oke Kak Yosua udah siap ya Kak untuk Ya, oke. memandu sesi kita yang temanya unik dan keren ini gitu ya. Siap-siap. Oke. Oke, kalau Kak Yosua sudah siap, berarti langsung saja bisa kita mulai ya. Sesi webinar Mind and Spirituality. Kepada Kak Yosua, waktu dan layar saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Puela untuk perkenalan singkatnya ya. Selamat pagi, Romo, Suster, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu, Romo, eh, atas kehadiran di tempat ini untuk bersama-sama mendengarkan satu tema yang sangat penting gitu ya, terkait dengan mind and spirituality, misteri otak dan jiwa, apa hubungannya dengan alam semesta. Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa memandu sesi yang sangat penting pada siang hari ini. Ya, untuk itu seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kita sudah kehadiran seorang yang narasumber yang luar biasa berkompeten dalam hal ini, yaitu Profesor Dr. Yuda Turana, spesialis saraf konsultan, atau yang lebih akrab kita sapa dengan sebutan Dr. Yuda atau Prof. Yuda. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Dokter Yuda. Ya, selamat pagi Mas Yosua dan semuanya yang hadir di sini, Romo, Suster dan semuanya. Sehat semua ya, salam sehat. Ya, terima kasih. Terima kasih sekali dokter sudah meluangkan akhir pekannya ya untuk bersama-sama kita berbagi um, dan supaya kita bisa belajar banyak menimba ilmu dari dokter. Oke, saya izin untuk membacakan secara singkat kurikulum vitae dari Profesor Dr. Yuda Turana. Dr. Yuda Turana merupakan Rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta yang sekaligus juga merupakan guru besar di Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta. Pengalaman beliau luar biasa banyaknya, baik di dalam maupun di luar negeri. Dr. Yuda pernah menjabat sebagai Chairman of Indonesian Society of Gerontology, kemudian Ketua Neurogeriatric Study Group Perdosni, serta Presiden dari Indonesian Society of Hypertension ya. Beliau juga berperan sebagai dewan dan komite ilmiah di berbagai board seperti Board of Trustee Alzheimer Indonesia, anggota Medical and Scientific Advisory Panel Committee Alzheimer Disease International, serta Advisory Board International Society of Hypertension ya untuk kawasan Asia Pasifik dan juga melakukan banyak riset terkait dengan kesehatan otak dan demensia
dalam berbagai proyek termasuk yang berkaitan dengan proyek-proyek di Kementerian Kesehatan. Jadi luar biasa sekali. Termasuk WHO ya dok ya. Jadi luar biasa nih dok. Kita kehadiran seorang yang sangat luar biasa. Dan juga pernah menjadi visiting professor di University of California San Francisco dan saat ini juga menjadi salah seorang pengurus Yayasan Bumiksara. Ya, itu kurang lebih. Jadi sebelum memulai sesi ini, izinkan saya mungkin untuk membacakan beberapa poin gitu ya, tata tertib umum saja untuk webinar pada siang hari ini. Jadi selama sesi berlangsung, saya mohon bantuan kita semua untuk dapat menjaga kegiatan atau sesi ini untuk berjalan dengan kondusif dengan cara meng-off-kan mic ya, sampai dengan nanti jika diperlukan akan diinformasikan lebih lanjut. Kemudian apabila Bapak, Ibu, rekan-rekan, Romo, Suster ada pertanyaan, silahkan nanti boleh langsung dituliskan saja di chat. Begitu, kemudian nanti pada saat sesi tanya jawab, panitia akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan akan merangkumnya untuk kemudian saya bantu tanyakan kepada narasumber. Kurang lebih seperti itu. Ya, maka mungkin supaya nggak berpanjang lebar lagi, karena Prof. Yuda juga sudah hadir, maka kita serahkan waktu selanjutnya pada Prof. Yuda untuk bisa memberikan pemaparannya kepada Profesor Yuda Turana. Waktu dan layar dipersilahkan. Ya, terima kasih sekali lagi untuk introduksinya, Mas Yosua. Dan saya juga mengucapkan terima kasih satu kehormatan bisa bicara di forum yang diadakan oleh Bumiksara. Salam hormat saya ada Pak Royanto di sini, Bu Dosorini, Ibu Ping, dan semuanya. Maaf kalau tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan Romo, Suster, dan semuanya, gitu ya. Dan saya masuk kepada satu topik yang mudah-mudahan nanti kita menjadi bahan diskusi bersama begitu ya. Bicara tentang mind and spirituality, bicara tentang tadi neuroteologi gitu ya. Saat bicara neuroteologi, kita bicara tentang neurologi, ilmu tentang otak begitu ya. Kalau bicara teologi ini kayaknya berat banget begitu ya. Karena ada Romo dan Suster di sini semuanya. Saya lebih menekankan nanti ke aspek neuroscience-nya gitu. Ibu bapak semua, sebelum saya share screen, eh, yang kita diskusikan hari ini, kalau kita bicara otak, sebenarnya ini kita bicara tentang satu organ yang membuat kita sebagai spesies manusia itu menjadi manusia yang mungkin spesies yang paling sempurna, tanda kutip ya, di muka bumi begitu ya. Dan itu yang membedakan spesies manusia dibandingkan dengan spesies lainnya. Dan banyak cerita sebenarnya di tengah ribuan tahun katanya planet ini ada yang membuat survive sampai sekarang justru adalah kemampuan daripada otak manusia ini begitu. Saya izin share screen Ibu Bapak semua. Bentar. Mudah-mudahan sudah terlihat ya Ibu Bapak. Sudah terlihat? Sudah Oh, terlihat ya. ya. Oke. Ya, bila saya ditanya setidaknya ya ini mungkin pendapat pribadi begitu ya. Ada dua hal kompleks dalam hidup yang saya coba sering sampaikan. Bicara sesuatu yang sangat rumit, yang sampai sekarang sebenarnya banyak perkembangan-perkembangan keilmuan, banyak pencaharian-pencaharian, sesuatu yang masih belum terjawab gitu. Dua hal itu apa? Satu kita bicara tentang alam semesta, gitu ya, kosmik yang sangat luas, dan satu lagi adalah bidang saya, gitu. Kita bicara tentang otak, gitu ya. Kenapa otak itu sesuatu yang rumit gitu ya? Kalau Bapak Ibu semua bicara tentang misalnya sesimpel transplantasi organ gitu ya. Mungkin satu-satunya organ yang belum bisa ditransplantasi itu adalah kita bicara otak gitu ya. Kemudian juga sama kalau kita bicara tentang penelitian neuroscience ya. Berbagai penemuan yang ada, neuroscience itu yang paling berkembang. Tetapi sayangnya kalau kita bicara tentang obat misalnya, bicara penyakit-penyakit penuaan di otak gitu ya, Parkinson, nanti demensia, apapun itu begitu ya, belum banyak obat atau boleh dibilang belum ada obat yang mengobati menyembuhkan penyakit gitu ya.
Cancer survival itu ada, tapi demensia survival itu nggak ada gitu ya. Nah, itulah rumitnya kalau kita bicara tentang otak gitu ya. Tetapi dalam konteks hari ini gitu ya, sebagai pengantar, kenapa dua hal rumit ini yang diciptakan oleh yang di atas begitu ya? Kita lihat nanti bersama itu terkoneksi satu sama lain, gitu ya. Saya mulai bicara tentang keberadaan kita sebagai manusia di muka bumi. Kita tinggal di Indonesia, gitu ya, bukan satu kebetulan, gitu ya. Dan hari ini karena kita webinar, begitu ya, tetapi tadi tersebar di berbagai tempat, gitu ya. Saya sendiri tinggal di Jakarta, gitu ya. Kesannya Jakarta luas banget, begitu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita coba zoom, gitu ya, pakai drone lebih tinggi, Indonesia tuh negara besar. Tetapi kalau kita bicara di bumi, begitu ya, jadi kita tuh kecil, begitu ya. Apalagi kalau kita bicara alam semesta yang lebih besar lagi gitu ya. Bahkan bumi itu nggak terlihat gitu. Saya cuma meraba-raba gitu katanya bumi ada di satu titik di sini gitu ya. Di di suatu semesta yang cukup besar yang disebut dengan kosmik begitu ya. Disebut dengan kosmik. Nah, Bapak Ibu semua, ada satu hal yang menarik gitu ya, yang coba saya paparkan di sini. Kalau Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik semua, Romo, suster, gitu ya. Ada dua gambar A dan satu lagi gambar B. Pasti semua setuju gitu ya, gambar A dan gambar B. Itu hampir mirip gitu ya. Kalaupun ini warna ungu, ini hitam, gitu, ini backgroundnya hitam, itu hanya pewarnaan saja begitu ya. Tetapi saya mau menggambarkan, gambar A ini adalah gambar saraf kita, gitu ya, eh, dengan berbagai sinaptiknya, hubungan-hubungan saraf, begitu ya, saling terkoneksi, gitu ya, yang diambil dari sediaan apa sebutnya kalau di istilah medis tuh patologinya begitu ya, histologinya gitu ya, dari hipokampus kita. Hipokampus itu apa? Nanti kita akan menyebut ulang-ulang gitu ya. Hipokampus itu salah satu daerah di otak yang Tuhan ciptakan menjadi pusat memori yang utama begitu ya. Ini kurang lebih gambaran yang di A. Gambar yang B, tentu saya nggak ahli di sini begitu ya. Tetapi ini adalah gambaran kosmik kita yang dilihat dengan metode tertentu. Cukup unik, A dan B gambarnya sama. Apakah fungsinya sama? Cerita ujungnya adalah sama. Apakah prinsip-prinsip kerjanya sama? Jawabannya adalah sama. Tentu dalam pertemuan hari ini eh, saya tidak mau terlalu dalam gitu ya bicara sesuatu yang mendalam sesuatu yang rumit gitu ya. Tetapi saya mau menggambarkan bahwa A dan B bukan hanya bicara otak dengan susunan semesta yang secara struktur sama ya, tetapi nanti prinsip-prinsipnya adalah sama. Setidaknya sesederhana bahwa kita hidup tidak bisa sendiri gitu ya. Harus sama seperti sel otak. Sel yang produktif, sel yang kreatif itu adalah sel yang harus terkoneksi satu sama lain gitu ya. Demikian juga semesta gitu ya. Dan nanti kita belajar juga dalam studi-studi pada orang tua gitu ya. Dan kita belajar saat pandemik gitu ya. Saat persoalan masalah yang terjadi pada pandemik sebenarnya kemunduran daripada otak kita itu bukan karena infeksi virusnya semata, justru karena isolasi sosialnya gitu ya. Kita nggak bisa kemana-mana dan akhirnya otak kita mundur gitu ya. Nah, saya masuk ke slide berikutnya. Jadi dua gambar tadi saya coba padukan menjadi satu gambar. Kalau saya balik ke gambar sebelumnya, ini gambar di otak, ini gambar di kosmik. Saya masuk ke slide berikutnya, ini gambar otak begitu di dalam kepala kita dan gambar kosmik saya izin copy paste ke sini gitu ya. Dan sedikit gitu ya, eh, Romo, Suster, Bapak Ibu semua begitu ya. Eh, di sini ada Romo dan Suster begitu ya. Mohon maaf kalau saya salah menginterpretasikan. Tetapi saya tertarik dengan penciptaan karena jelas baik otak, alam semesta diciptakan oleh pencipta yang sama dalam struktur yang sama.
dalam fungsi yang sama, saling terkoneksi satu sama lain. Bahkan sudah dimention juga gitu ya di sini. Yang menarik adalah dalam konteks penciptaan manusia, beberapa ayat ini gitu ya, bahwa di sini disebutkan bahwa manusia diciptakan sesuai dengan image gitu ya, citra Allah begitu ya. Dan saya yakin yang disebut citra ini bukan hanya sekali lagi bukan hanya soal struktur yang kita bayangkan sama begitu kita berimajinasi dalam satu lukisan begitu ya, tetapi juga sama seperti semesta begitu ya. Dalam konteks yang sama secara struktur dan fungsi yang sama begitu ya. Jadi bukan soal bentuknya, tetapi sang pencipta itu menciptakan berbagai hal kompleks juga mengenai fungsinya. Sehingga nanti kita akan belajar sama-sama hari ini bahwa fungsi-fungsi apa di otak yang sudah diciptakan oleh sang pencipta dan bagaimana kita memaksimalkannya. Tapi setidaknya kita tahu bahwa fungsi itu ada begitu ya, yang mungkin belum kita eksplor dan kita manfaatkan. Kemudian yang menarik itu juga yang ayat di bawahnya gitu ya. Jadi kalau dalam konteks hari ini gitu ya, dalam konteks neuroscience gitu ya, kalau dalam bahasa Alkitab kan katanya kita dari debu begitu ya, kemudian apa ada pasir di sana dan yang paling penting kita diberi nafas kehidupan gitu ya. Jadi kita sebenarnya dibentuk dari debu, dari pasir. Kita dibentuk dari kosmik sebenarnya. Kita ini bagian dari kosmik gitu ya. Tapi yang diberi nafas kehidupan yang sesuai dengan citranya. Gitu ya. Nah, topik ini udah masuk ke topik teologi, nanti para Romo dan Suster lebih mendalami begitu ya. Tetapi dalam konteks neuroscience, di titik ini amat menarik kalau kita bisa mempelajari apa yang Tuhan ciptakan, Tuhan memberi kita ilmu neuroscience gitu. Itu yang kita akan explore hari ini. Nah, kita bicara sekali lagi otak, satu organ yang sangat penting, ibu bapak dan adik-adik semua begitu ya. Tadi saya sampaikan kenapa sangat penting begitu ya. Ada beberapa alasan kita belum bisa ditransplan begitu ya. Otak itu nggak bisa ditransplan sampai saat ini. Kalau jantung iya, liver iya begitu ya. Nggak ada transplan otak. Berbagai penyakit otak terlalu rumit ya. Yang mudah-mudahan nanti adik-adik di sini ada yang neuroscience yang dengan ilmu yang lebih berkembang dibandingkan zaman hari ini begitu ya. Tetapi juga dalam bahasa simpel sederhana begitu ya. Kenapa sih otak disebut penting? Ini bercandaan gitu ya. Eh, Ya orang kalau disebut nggak punya otak kan marahnya minta ampun gitu ya. Nah itu yang disebut alasan kenapa otak itu penting. Tetapi nanti kita akan belajar bahwa berbagai penemuan neuroscience sampai saat ini tuh belum banyak apa beberapa hal yang dijelaskan dengan penemuan neuroscience ini gitu ya. Nah, ini otak kita dicoba disederhanakan, di mana nanti gambar ini eh, apa eh, akan saya ulang-ulang gitu ya. Tuhan sudah menciptakan ini terlalu rumit begitu ya, tetapi ini gambaran makroskopiknya begitu ya. Sehingga saya menyebutnya otak bagian depan gitu ya. Nanti saya akan menyebut ulang-ulang Ibu Bapak dan nanti di kesimpulan akhir juga akan menyebutkan mengenai otak ini gitu ya. Tadi kita bicara tentang hipokampus gitu ya, tentang memori kita gitu ya. Kenapa Tuhan menaruh hipokampus pusat memori kita, ada amigdala nanti ya yang bicara tentang emosi kita gitu ya. Kenapa kalau memori digabung emosi kok kayaknya kita jadi lebih lebih ingat semuanya begitu ya. Ada ceritanya tentunya. Ada oksipital gitu ya. Ini pusat penglihatan. Ada parietal, abstraksi ada di sini misalnya dan segala macamnya. Yang nanti kita akan eksplor satu-satu dalam konteks spiritualitas ini apa hubungannya gitu. Nah, kita akan eksplor juga mungkin dalam berbagai diskusi nanti yang ada gitu ya. Setidaknya otak kita ini sebenarnya kalau boleh dibilang terbentuk itu hampir sempurna itu dalam 1.000 hari kehidupan kita di muka bumi gitu ya. Artinya saat kita berusia 3 tahun secara struktur otak ini udah hampir sempurna dan otak kita cuma satu dan kita harus jaga gitu ya sampai usia tua. Dan menariknya nanti dalam berbagai studi apalagi pada usia tua saat kita menghadapi berbagai permasalahan hidup dengan beban
permasalahan hidup yang ada, kehilangan pasangan hidup ya, kemudian kehilangan penghasilan ya, kemudian teman-teman peer groupnya udah mulai menghilang gitu ya. Yang sangat paling terbukti sebenarnya memproteksi otak kita adalah aspek spirituality gitu. Jadi spirituality ini bukan hanya otak menciptakan, Tuhan menciptakan berbagai struktur di otak sehingga kita menjadi makhluk yang spiritual. Tetapi dalam konteks kebalikannya, spirituality nanti adalah bagian yang memproteksi otak sampai kita usia tua, gitu ya. Nah, tentu saat kita bicara tentang teologi, tentang spirituality, bicara brain, gitu ya, ini kita bicara interdisiplin, begitu ya. Saat udah menyerempet teologi, ya, tentu para ahli teologi itu lebih banyak mengeksplor di sana, begitu ya. Saya sendiri lebih banyak di aspek neuroscience-nya, gitu ya. Ibu bapak semuanya, adik-adik, para sahabat semuanya yang hadir pada hari ini, saat kita mengeksplor what is the mean or definition of spirituality, tentu banyak gitu ya. Saya mencoba mengcapture yang paling mudah, yang paling simple, yang mungkin ada kaitannya dengan topik hari ini, ada kaitannya dengan fungsi saya sebagai dosen, pengajar, dan juga dokter gitu ya. Eh, Spirituality sebenarnya sesimpel itu bagaimana pencarian makna hidup, bagaimana pencarian apa sih tujuan kita hidup gitu ya. Karena saya sendiri percaya begitu ya, saat seseorang sudah masuk kepada menemukan makna hidup gitu ya, apapun cita-citanya, apapun profesinya gitu, pasti akan melakukan versi terbaik dalam hidupnya gitu ya. Tetapi juga perlu saya cantumkan di sini yang di kotak hijau gitu dalam konteks hari ini juga gitu ya. Konsep spirituality sebenarnya saya kasih bold satu hubungan yang erat kita sebagai human dengan aspek humanity-nya, alam dan penciptanya gitu. Saling terkait gitu. Dua hal ini yang saya coba sodorkan dalam konteks spirituality gitu ya, pencarian daripada makna hidup, kenapa kita diciptakan gitu ya, keberadaan kita gitu ya, dalam konteks juga koneksi dengan alam semesta dan tentunya komunitas sekitar, kemudian juga dalam konteks relationships, hubungan yang erat sebagai human beings, nature, dan Tuhan. Nah, menarik saya sampaikan bahwa ada beberapa kondisi di mana spirituality seseorang dengan dua konsep tadi, pencarian makna hidup, kemudian konteks hubungan kita dengan alam, dengan Tuhan gitu ya. Ada beberapa kondisi yang karena bidang saya di kedokteran, saya coba masukkan setidaknya hari-hari yang kita hadapi gitu ya, karena di rumah sakit katanya kalau seseorang mencari aspek spiritual, apakah datang ke tempat yang katanya suci atau kemana gitu. Saya akan jawab dua, datang melayat ke tempat kedukaan dan datang ke rumah sakit gitu ya. Kadang-kadang itu dua hal yang dimana kita akan belajar tentang spiritualitas gitu ya. Seringkali saat saya sebagai dokter belajar spiritualitas itu bukan saya belajar dari buku gitu ya, tetapi pada sahabat-sahabat kita, pada pasien-pasien kita yang sedang mengalami kondisi terminal gitu ya. Biasanya sampai satu titik gitu ya. Kalau Mas Yosua nih lebih ahli di bidang psikologi gitu ya, saat seseorang menghadapi satu penyakit berat, itu ada fase-fase psikologi sampai akhirnya aspek yang mudah-mudahan bisa melewati yang tadinya kenapa saya begitu yang terkena ini sampai pada akhirnya adalah penerimaan dan sampai pada akhirnya aspek spirituality gitu. Dan saya banyak belajar di sana dari pasien-pasien saya. Tentu juga saling terkait saat kita waktu hidup kita begitu merasa sebentar lagi begitu ya. Ini juga menjadi menarik nanti kita lihat contohnya spirituality itu akan meningkat gitu ya. Juga di saat ada ketidakpastian gitu ya. Kalau dalam sesi sharing gitu ya, refleksi begitu ya. Kalau kita mendengarkan
biasanya tersangkut dengan tiga ini gitu ya. Kalau cerita tentang kapan spirituality terbangkit gitu ya, pasti menceritakan berbagai hal, kondisi gitu ya, di mana kita sampai dragging ke titik terendah, ada ketidakpastian, waktu kita hidup lebih pendek gitu ya, sebentar lagi biasanya kita akan lebih spiritual. Tentu nanti banyak alasan di bawahnya, yang saya coba siang ini saya coba singkat seperti itu. Nah, Ibu Bapak, teman-teman semua, Romo, Suster, saya coba cantumkan di tahun 2016 ada cerita tentang Etihad Turbulence gitu ya. Kalau pas waktu webinar ini iseng begitu ya, memasukkan kata Etihad Turbulence, itu merupakan salah satu mungkin di Indonesia turbulence yang terbesar di mana bagusnya gitu ya, bersyukurnya pesawat itu landing dengan aman gitu ya. Nah, Etihad Turbulence saya ada cerita di dalamnya. Tetapi saya bersyukur saya bukan yang ada di Etihadnya begitu ya saat itu. Tetapi saat Etihad Turbulence ini adalah saya sebagai dokternya. Gitu ya. Karena Etihad Turbulence ini kejadian 1 jam sebelum mendarat di Jakarta ya, kurang lebih di Palembang. Itu perjalanan dari apa Dubai ya kalau nggak salah ya. Nah, itu menuju Jakarta dan 1 jam sebelum mendarat itu seperti biasa orang ngantri di WC begitu ya. Saat ngantri ada yang berdiri begitu ya. Kemudian ada yang duduk tetapi seat belt dilepas begitu ya. Terjadilah turbulence yang sangat-sangat hebat begitu ya. Kalau menurut cerita pesawat itu menukik sempat tergoncang itu sampai kurang lebih 10 meter begitu ya. Dan masih banyak gambar-gambar di berita online yang Bapak Ibu bisa lihat begitu ya. Nah, tetapi apa yang saya mau ceritakan tentang Etihad Turbulence ini, kalau di sini dikatakan ada 30 passengers penumpang gitu ya, mengalami injured gitu ya. Dan saya sebagai neurolog itu waktu itu memegang 9 pasien yang ada retak patah di tulang belakang begitu ya, baik yang di servikal maupun yang di lumbal begitu ya. Tetapi apa yang mau saya sampaikan dalam konteks hari ini? Saya bicara tentang profil penumpangnya. Saat itu penumpang itu hampir semuanya, kalau nggak saya bilang semuanya gitu, hampir semuanya. Ini sebenarnya terbagi dua kelompok. Orang-orang, kebanyakan orang tua gitu ya, yang muda. Biasanya kan yang ikut seperti ini yang orang tua, yang muda, yang 40 tahun ke atas, gitu, kebanyakan 50 tahun ke atas gitu ya. Yang dari tempat suci, baik dari Yerusalem dan yang pulang dari umroh begitu ya. Yang ini pulang lagi ke Jakarta, bersatu di pesawat yang sama. Dan terjadilah turbulence dan sekali lagi saya selalu belajar spirituality dari pasien-pasien saya gitu. Nah, apa yang saya coba eksplor dari yang saya tanya gitu ya. Ini ada satu fase di mana mereka saya membayangkan dari tempat-tempat suci gitu ya. Naik pesawat kemudian terjadilah turbulence. Pertanyaan saya simpel, rasa spiritualnya gitu ya. Merasa dekat dengan Tuhannya gitu. Bu, ini saat umroh, tempat umroh di Yerusalem atau di pesawat? Jawabannya adalah di pesawat. Dan saat mengalami satu injury yang berat, dan saat itu ada perasaan berdoa, ini kayaknya kita di titik terakhir gitu. Di titik terakhir gitu. Karena turbulensinya begitu hebat. Gitu ya. Nah, itu kembali lagi kepada slide sebelumnya. Saat kita ada satu kondisi ketidakpastian, saat ada satu kondisi kita di titik akhir begitu ya, rasa spiritual itu meningkat. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini, kan kita nggak harus mengalami seperti Etihad, gitu ya. Nggak harus mengalami apa punya dana untuk ke tempat suci ya, menghasilkan sesuatu. Ya ini pun juga ada terbukti bahwa sampai dragging ke titik terendah, spiritual itu timbul. Nah, sehingga berbagai teori dilakukan dan kita lakukan intervensi pada berbagai penelitian sebagai contoh gitu ya, menarik gitu ya. Pernah suatu saat di Jepang gitu ya, ada satu sesi begitu ya. Sesi membangkitkan pencarian, bukan pencarian lagi mungkin ya. Bagaimana spiritual itu dibangkitkan. Sesi masuk ke peti mati. Ini beneran ya Bapak Ibu ya, sesinya gitu.
di mana seorang merasakan peti mati, gitu ya. Peti mati itu ditutup separuh, gitu ya. Kemudian dibuat penghantar bagaimana merasakan kalau ini akhir daripada hidup, ya, tinggal setengah jam lagi, gitu ya. Apa yang akan dikatakan, apa meaning of life dan sebagainya. Kemudian ditutup 3/4, gitu ya. Ini sisa 5 menit lagi, gitu. Apa yang dirasakan, gitu? Kalau ada permohonan yang singkat atau permohonan maaf, gitu. Apa yang akan dilakukan kepada siapa dan apa yang akan dikatakan sampai terakhir ditutup, ya jelas habis itu dibuka, gitu ya. Tetapi ternyata experience dragging sampai kepada satu situasi di titik terakhir dalam hidup seperti Etihad, seperti tadi praktek masuk peti mati dan sebagainya, gitu ya. Itu membantu kita untuk fokus sebenarnya. Sebenarnya oh ternyata banyak hal yang nggak perlu terlalu kita pikirkan, gitu ya. Banyak yang sebenarnya kita pikir masalahnya besar, begitu ya. Saat kita seperti drone terbang ke atas, begitu ya, melihat ke atas, gitu, otak kita melihat ke atas, gitu ya. Saat kita sedih, rumah kita kebocoran, gitu, ternyata kita lihat ada tetangga yang kebanjiran, gitu ya. Saat kita mungkin adik-adik di sini, gitu ya, aduh kenapa nih sepatu kita jelek, gitu, kita lihat, gitu, ada loh yang lagi berjuang bukan soal sepatu, di kursi roda sebenarnya kakinya nggak bisa jalan. Nah, aspek-aspek spiritual ini mungkin yang nanti kenapa pada titik akhir tadi saya sampaikan menjadi faktor protektif saat kita menghadapi situasi-situasi yang kita nggak bisa ubah dalam hidup, gitu ya. Terutama pada usia-usia nanti yang lebih lanjut, gitu. Nah, Ibu Bapak semua, Mas Yosua, tolong ingatkan saya kalau waktunya sudah mendekati, gitu, karena saya kalau cerita begini takut kelamaan. Tetapi saya mau menggambarkan betapa rumitnya otak, tetapi sebenarnya saya mau memberi gambaran bahwa sebenarnya dalam konteks spiritual, Tuhan sudah menciptakan perangkat-perangkat spiritual yang ada di otak kita, seperti kita membeli handphone yang cukup canggih, mungkin terlalu rendah ya kalau membandingkan otak dengan handphone ya, gitu. Tetapi ini hanya untuk visualisasi, begitu ya. Otak yang begitu canggih, tetapi pemanfaatannya sangat minimal, gitu ya. Itu yang terjadi dengan otak kita, gitu. Kalau kita belajar otak yang begitu rumit, kompleks, dan Tuhan menciptakan berbagai kondisi-kondisi protektif otak yang canggih ini, mungkin juga kita akan bertanya, kenapa ya seseorang dengan masalah yang begitu kok harus sedih? Saya nggak bermaksud saya nggak berempati ya, tetap kita harus ada empati. Cuma berbagai pertanyaan-pertanyaan neuroscience, gitu, kita coba melihat mungkin bisa jadi, gitu ya, saat kita bisa mengelola otak kita dengan berbagai hal yang cukup canggih, kita lebih strong, lebih struggle, gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang akhirnya kita bisa zoom hari ini di sini, gitu ya. Kita bicara nenek moyang kita ribuan tahun, begitu ya. Zaman dulu itu nenek moyang kita itu melahirkan anak itu jangan difikirkan di rumah sakit kan. Itu di gua ya, yang tanpa AC, nggak ada bidan, nggak ada antibiotik, gitu ya. Kita ini udah generasi, saya nggak tahu ya, udah ribuan generasi sampai akhirnya kita hadir dengan satu otak yang betul-betul sophisticated, begitu. Dengan berbagai misalnya survival yang cukup panjang, begitu ya. Sampai akhirnya dinosaurus nggak ada, kita ada di sini, kita bisa berdiskusi, begitu ya. Itu satu proses yang cukup panjang dan cukup rumit, dan Tuhan udah menciptakan itu, begitu ya. Sehingga nanti kadang-kadang ada berbagai pertanyaan di studi di neuroscience. Kenapa orang yang dengan satu masalah yang kita anggap biasa, begitu ya, kok sedihnya bisa berlebihan, gitu ya. Mungkin salah satu celah adalah karena ya kita harus mulai mengeksplor fungsi otak kita yang cukup canggih. Nah, sedikit sepintas tanpa maksud kuliah anatomi, begitu ya, tentang brain structure dan neurotransmitter, gitu ya. Sel otak kita triliun, begitu ya, dengan berbagai sinapsisnya, dan bayangkan saat satu ibu jari kita kita gerakan, itu bukan bicara tentang satu kabel, gitu ya. Tetapi apapun yang kita lakukan, itu banyak bagian otak yang teraktivasi secara simultan. Kemudian kembali lagi, tadi saya gambarkan otak kita terbagi-bagi. Ini saya lingkarkan, ini bagian yang depan. Nanti kita akan fokus di sini, gitu ya. Meskipun saya akan bahas bagian yang lain, gitu. Ini disebut dengan frontal lobe, gitu ya. Yang dimana saat umur
setelah 25 tahun harusnya itu sangat matang gitu ya. Tapi saat kita remaja itu belum berkembang, tergantung stimulasinya gitu ya. Yang dimana frontal lobe ini yang menahan kita juga saat waktu kita kecil, kalau kandung kemih penuh ya kita kencing di mana-mana begitu ya. Kandung kemih kita ngompol gitu makanya ada Pampers gitu ya. Saat kita dewasa ya sepenuh apapun ya kita akan mencari WC gitu ya. Bahkan teman-teman khususnya yang perempuan gitu ya, kalau WC-nya juga aduh kok WC kayak begini bisa menahan sampai di rumah begitu ya. Itu otak frontal gitu. Atau saat kita memilih barang, mau yang A, yang B, atau C, begitu ya, meskipun barang C di diskon, tapi kita memilih yang A, itu adalah frontal, executive function, planning, processing, sampai judgment mengambil keputusan, gitu ya. Dan menariknya dalam konteks otak frontal ini, dalam studi-studi yang sifatnya fungsional, MRI gitu ya, fungsional MRI, itu terlihat bahwa saat kita melakukan religious activity, saat kita mindful ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya rohani ya, yang berbau spiritual, dia teraktivasi gitu. Intinya itu yang saya mau sampaikan. Dan ini gak kerasa udah mau setengah jam. Dan ini ada satu studi yang menarik, Phineas Gage, itu di abad 18. Dia adalah seorang yang sangat katanya sebelumnya spiritual, ke gereja, rajin, begitu ya. Kemudian bicara santun, ya. Kemudian tiba-tiba dalam ada satu peristiwa tambang, gitu ya, di pertambangan, eh, rel kereta, begitu ya, satu balok besi, gitu ya, menancap otak di frontal mengenai, gitu, ini tulang tengkoraknya, begitu ya. Akhirnya dioperasi, beliau selamat setelah berbagai proses infeksi, beliau hidup dengan mata yang sebelah kiri terganggu gitu ya. Tetapi saya cerita tentang perubahan perilakunya menjadi Phineas Gates, seseorang yang berubah begitu ya, beromong kasar, tidak santun dan segalanya. Nah ini sehingga berkembanglah tentang fungsi daripada frontal ini dari kasus Phineas Gates ini. Dan sedikit sekali lagi hipokampus gitu ya. Ini banyak fungsinya termasuk fungsi memori, fungsi atensi begitu ya. Kalau Bapak Ibu semua gitu ya mendengarkan saya di sini, itu fungsi frontal sedang teraktivasi, fungsi hipokampus sedang merekam begitu ya, mana yang penting, mana yang enggak, mengkoneksikan memori yang sekarang dengan memori yang lalu. Bener nih yang dikatakan Dokter Yuda begitu ya. Atau wah ini kayaknya menarik atau tidak menarik, ini antara hipokampus dan otak frontal. Tetapi catatan nanti akan menarik, mudah-mudahan nanti dalam diskusi saja, hipokampus juga teraktivasi kalau kita bicara konteks aktivitas spiritual. Ini saya coba eh, skip saja, tetapi juga cukup menarik nanti mengenai hyper religiosity. Bagus nggak sih kalau kita makin spiritual, makin hiper religius, sesuatu yang hiper apapun itu namanya menjadi tidak baik begitu ya. Dan ini memang pada berbagai studi hipokampus yang mengerut, justru orangnya malah hyperreligiosity begitu ya. Menjadi kaku, rigid, intoleran begitu ya, seperti itu. Nah, eh, ini bahkan sedikit begitu ya, kenapa fungsi spiritual, religious activity itu bisa memproteksi degeneratif daripada otak kita gitu ya. Ada stres, stres itu meningkatkan kortisol, lalu degeneratif, ternyata spirituality, religious activity bisa menyetop proses di sini gitu ya. Sehingga saat proses stres yang berkelanjutan yang negatif tidak berlanjut menjadi satu proses depresi dan menjadi degeneratif di otak gitu. Nah, ini juga silakan ibu bapak semua begitu ya. Dulu saya berprinsip wah pasti seseorang yang spiritual, religius gitu, proteksi pasti ke otaknya bagus. Ternyata enggak gitu ya. Jadi juga kita harus menseleksi spiritual seperti apa sih begitu. Ternyata ada kegiatan-kegiatan tertentu begitu ya. Atau bisa juga sebenarnya seseorang yang depres defense-nya dengan lebih spiritual, tetapi sebenarnya nggak terlepas dari depresnya gitu. Stres itu berkurang kalau masuk gereja, pulang gereja udah stres lagi bisa aja ya. Tapi kita lihat dalam studi-studi, ya kelihatannya perilakunya spiritual begitu ya. Ke gerejanya jadi lebih sering. Cuma sebenarnya
aktivitas spiritual sering ke gerejanya karena stresnya sebenarnya sama seperti kalau saya sebagai dokter, ini orang kok periksa lab dibilangnya 6 bulan lagi malah sebulan sekali ceknya. Saya udah bilang, enggak Bu, 6 bulan sekali gitu ya. Atau seseorang yang tensi darah dicek gitu ya. Saya minta udah cukup Bu sekali sehari begitu ya. Ternyata dia ceknya ulang-ulang gitu, yang malah karena panik dia tinggi gitu ya. Apa karena saya di organisasi hipertensi, saya hafal tuh di guideline. Di Chinese guideline hipertensi, dokter menganjurkan untuk pemeriksaan tekanan darah di rumah kecuali, nah, ada anjuran pada pasien yang gangguan kognitif dan pada yang panik itu jangan dianjurkan untuk periksa. Yang ada mereka akan periksa ulang-ulang. Habitnya kesannya bagus, berulang-ulang, kesannya teratur cek tensi. Tetapi di balik cek tensi itu dia sebenarnya depres, dia sebenarnya stres. Kelihatannya bagus, rosario, gereja, ya bagus, nggak ada sesuatu yang salah. Tetapi sebenarnya nggak berubah dengan aspek stresnya begitu ya. Doanya ke Tuhan, tetapi hatinya tetap di bumi begitu ya, menginjak ke tanahnya terlalu dalam. Nah, ini saya skip saja karena waktu dan mungkin ini mendekati eh, slide terakhir. Mas Yosua sebagai moderator udah gelisah ini koma. Nah, ada cerita menarik mengenai amnestic people with Alzheimer disease who remember the Kobe ya, Kobe gempa bumi, misalnya gempa bumi di Kobe gitu. Karena kalau kita bicara gempa bumi di Kobe itu termasuk gempa bumi yang terbesar ya, korban jiwanya sampai ribuan, bangunan eh, udah nggak terhitung gitu ya. Dan yang menarik ini suatu yang sifatnya stressful, yang berat gitu ya. Dan ada satu studi yang menarik begitu ya, di mana pasien yang Alzheimer, yang otaknya sudah mengerut, mengecil, yang harusnya udah nggak ngingat apa-apa begitu ya, dilakukan MRI gitu ya, dia bahkan lupa ke rumah sakit, lupa udah di MRI gitu ya. Tetapi dia bisa cerita tentang Kobe-nya, earthquake, gempa buminya. Nah, menarik kalau nanti ada pertanyaan kenapa begitu ya otak kita kok mengingat negatif yang lebih berat, lebih lebih ingat dibandingkan yang positif gitu ya. Seseorang ya kalau yang masih mahasiswa di sini ada yang di SMA juga ya katanya ya kita belajar gitu pas lagi ujian lupa begitu ya. Bagusnya masih lulus begitu ya. Lupa begitu ya padahal udah belajar. Tapi kalau ditanya tentang film, tentang game gitu ya, kok ingat gitu ya. Sama juga, kita bisa bercerita tentang pengalaman kita 10 tahun lalu di bawah pohon gitu ya, ketemu pacar pertama kita begitu ya. Tetapi belanjaan untuk besok itu, kok lupa gitu. Saya nggak bicara otak yang beda. Saya bicara otak yang sama di individu yang sama. Kenapa bisa mengingat sesuatu yang lampau begitu visual, teringat tetapi lupa belanjaan untuk besok. Intinya sebenarnya sederhana. Sesuatu yang emosional apalagi negatif, itu terekam lebih lama dibandingkan sesuatu yang netral gitu ya. Kenapa gitu ya? Untuk survival. Jawabannya adalah untuk survival gitu ya. Tapi nanti kita belajar yang disebut dengan kepintaran atau survival dalam hidup bukan hanya mengingat sesuatu yang negatif gitu ya. Bukan kepintaran hanya kita jenius untuk mengingat, tetapi juga jenius untuk melupakan sesuatu yang nggak perlu sebenarnya. Itu. Nah, nanti limbik limbik ini terkait dengan proses emosi begitu ya. Adik-adik semua begitu ya. Kalau adik-adik belajar, para mahasiswa belajar begitu ya. Dan kalau belajar itu disertai dengan penemuan makna hidup, kenapa kalian belajar? Percaya sama saya, nggak ada istilah ujian itu nggak lulus sebenarnya begitu ya. Kalau soalnya memang apa yang kalian pelajari gitu. Yang jadi problem seringkali saya saat berhadapan dengan mahasiswa ya belajar itu sekedar lulus, tapi mereka belum mencari, belum menemukan apa makna belajar itu dan tujuannya apa, gitu. Seperti itu. Nah, ini limbik system, gitu. Jadi kalau konteks mengingat, bukan hanya mengandalkan hipokampus sebagai pusat mengingat, tetapi pusat mengingat itu harus terkoneksi dengan limbik system, pusat emosi, gitu. Nah, ini parietal lobe, apa saya skip dulu ya. Nanti kita didiskusi aja begitu ya. Apa ini juga menyangkut tentang yang menarik nih, satu sensasi begitu ya, koneksi
transcendence experience begitu ya, merasa gitu ya sesuatu gitu terkoneksi dengan alam gitu ya, itu ada di salah satunya ada di parietal lobe. Nah, juga ini ada fungsi-fungsi yang lain begitu ya, bagaimana untuk decision making, untuk pain response itu ya di satu tempat, cortex singulater. Kemudian juga kita bicara neurotransmitter, tadi kita bicara hanya struktur, tetapi struktur itu juga kita bicara zat kimia yang di otak gitu ya. Zat kimia yang di otak, ada dopamin gitu, ada serotonin gitu ya. Dopamin itu ada rasa senang gitu ya. Seseorang yang dopaminnya kurang, jadi moodnya juga kurang gitu ya. Tetapi apakah betul mood yang kurang itu langsung butuh obat yang meningkatkan dopamin gitu? Ada di pasaran gitu ya. Tetapi tentu pendekatan non farmakologi juga penting untuk meningkatkan berbagai hal yang bisa meningkatkan dopamin. Gitu. Ternyata dopamin juga terkait dengan pengalaman spiritual gitu ya. Nah, yang menarik ini gitu ya. Ada pramipexol, obat untuk yang meningkatkan dopamin gitu ya. Itulah yang saya sering sebut gitu ya. Yang diciptakan oleh manusia itu kesannya sih sama gitu ya. Memang ada manfaat gitu ya. Tetapi ternyata pada beberapa kondisi, bayangkan yang kita sebut hanya dopamin gitu ya. Nanti kalau kita baca what is the side effect of the pramipexole, ini obat standar, itu bisa menjadi satu perilaku yang kompleks yang disebut dengan ini apa? Gambling, gambling disorder gitu ya. Bukan hanya soal kaki jadi kayak gelisah gitu malam nggak bisa tidur ya, tetapi sampai bayangkan. Jadi tadinya spiritual kok jadi gambling begitu ya. Gara-gara diberikan tujuannya baik ya untuk mengobati misalnya gangguan motorik, kekakuan ototnya, tetapi pada beberapa kasus bisa menjadi gambling disorder. Nah, ini saya skip ya bagaimana tadi fungsi frontal gitu ya, pada gangguan aspek psikosis gitu ya, gangguan jiwa bisa menjadi waham ketuhanan ya. Dia merasa dia diutus gitu ya. Seperti itu ya. Nanti kita diskusi di ini. Nah, ini hanya menggambarkan bahwa status studi di kita begitu ya. Bagaimana bahwa dibandingkan dengan hal-hal lain begitu ya. Ada diabetes, ada apa begitu ya. Ternyata kegiatan keagamaan ya, spiritual activity itu protektif ya begitu ya, protektif ya. Kalau dalam bahasa penelitian tuh gini, kalau protektif ya harus dilakukan gitu ya, tapi artinya apa? Pada yang spiritualnya rendah artinya menjadi faktor resiko yang berat begitu, artinya pada orang yang spiritualnya rendah faktor resiko begitu ya. Ini dalam konteks kognitif ya, dalam konteks kemampuan daya ingat kita di usia lanjut. Nah, ini saya skip dulu. Ini udah sampai slide terakhir, Ibu Bapak semua. Mungkin kita masuk nanti ke sesi diskusi gitu. Kalau kita menyadari hari-hari cara kita saat ini kita berkomunikasi. Saat berkomunikasi apa yang saya lakukan? Saya berbicara, Bapak Ibu mendengar. Sebenarnya Bapak Ibu mendengar bukan sekedar mendengar, tetapi ada berbagai proses gitu ya di otak gitu ya. Eh, apa sehingga akhirnya Bapak Ibu mengerti begitu ya, dari telinga masuk, kemudian masuk dengan berbagai proses ya, termasuk ke daerah otak yang disebut dengan korteks auditorik misalnya. Dan Bapak Ibu juga karena melihat slide saya gitu, Bapak Ibu melihat apa yang saya paparkan gitu ya, masuk ke korteks visual, akhirnya terekam, kemudian nanti mungkin juga bertanya lewat titik Broca ini begitu ya, mengungkapkan sesuatu. Prosesnya rumit begitu ya, saya hanya menyederhanakan. Tetapi apakah betul komunikasi kita itu hanya sebatas dari sentuhan, dari mendengar suara, dari apa yang kita lihat gitu ya. Nah, lebih jauh lagi neuroscience mengatakan ada nggak sih brain to brain komunikasi gitu. Tanpa kita harus bersuara, tanpa kita harus melihat gitu ya, dalam keheningan, dalam konsentrasi kita begitu ya. Eh, ini ada papernya begitu ya. Eh, nanti dibaca sendiri gitu ya. Tapi saya coba sederhanakan. Letaknya ada di frontal dan dalam studi-studi binatang seperti kelelawar ya, tikus jenis tikus gitu ya. Memang penelitian kan pasti tikus jenis tertentu gitu ya. Mereka bukan lewat suara ya. Mereka bukan lewat penghidupnya, bukan pendengaran, tetapi ada yang disebut dengan gelombang elektromagnet gitu ya. Dan ini tentu masih banyak hipotesis-hipotesis begitu ya. Kalau di penelitian kan harus di manusia itu seperti apa.
Tetapi saya yakinlah di ruangan ini kita pernah mengalami, kok tiba-tiba kita teringat sesuatu, ingin mengatakan sesuatu, kebetulan gitu ya. Rasanya kita sebut kebetulan. Mungkin nggak ada sesuatu yang kebetulan. Mungkin kita sebenarnya terkoneksi lewat yang disebut dengan brain to brain komunikasi gitu ya, sama seperti kelelawar, sama seperti tikus tadi gitu ya. Nah, sehingga ini slide terakhir, eh, bagian otak banyak gitu, tapi saya coba supaya menyederhanakan, kelihatannya frontal lobe ini menjadi penting ya gitu, dan kita harus jaga begitu ya, dari berbagai faktor resiko begitu ya. Karena kalau kita belajar tadi ada fungsi eksekutif di frontal, tadi saya sampaikan. Ternyata dia penting pada perilaku begitu ya. Marah, kita sebagai manusia normal marah, tetapi marah pada tempatnya itu diatur oleh frontal, gitu ya. Termasuk tadi komunikasi brain to brain juga ada di frontal, gitu ya. Kemudian komunikasi semesta to brain, saya taruh di frontal, gitu ya. Nanti silakan baca berbagai studinya, begitu ya. Kemudian spirituality ada di frontal, gitu ya. Dan saya bold di paling bawah, mungkin ini sebagai mungkin yang bisa dibawa pulang. Artinya karena nanti banyak pertanyaan akan terkait dengan saya akan menjawab tentang refleksi diri. Apalagi di era sekarang di mana otak kita masuk dengan berbagai data dari visual ya, gadget yang berulang-ulang, dari hearing, dari macam-macam gitu ya. Saya sering ditanya, bahaya atau enggak sih? Kenapa sih kita kok banyak ilmunya, kesannya begitu ya, tetapi judgement kita salah gitu. Ada satu yang kurang, kita nggak memaksimalkan fungsi frontal kita, fungsi yang kompleks, refleksi diri begitu ya. Itu mungkin sebagai penutup dari semuanya, begitu ya. Sekali lagi, terima kasih untuk kehadirannya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mas Yosua. Ya, terima kasih Dokter Yuda untuk pemaparannya yang sangat komprehensif dan sangat insightful ya buat kita semua. Sedikit saya coba untuk merangkum tadi beberapa poin yang disampaikan oleh Dokter Yuda. Jadi otak kita ini merupakan eh, apa ya, bagian yang paling penting gitu ya, yang diberikan Tuhan kepada kita karena membuat kita menjadi spesies paling sempurna begitu. Dan ini punya dampak besar juga terhadap kemampuan kita dalam bertahan hidup. Meskipun mungkin secara umum masih sulit dipahami ya dok ya dibandingkan yang lain gitu ya, perkembangan di bidangnya, di bagian-bagian yang lain, di kedokteran. Dan tadi seperti yang disampaikan dokter juga, spiritualitas ini merupakan upaya untuk mencari makna dalam hidup, baik kepada sesama manusia, alam dan Tuhan. Jadi memang sifatnya ini sepertinya multidimensional kalau kita bicara terkait dengan spiritualitas. Dan studi-studi terkait dengan neurologi dan teologi juga sudah banyak dikembangkan, seperti yang tadi disampaikan, studi neuroteologi. Dan mungkin part yang paling penting dari yang tadi disampaikan Dr. Yuda adalah bahwa kita tuh sebagai manusia diciptakan sebagai makhluk spiritual begitu. Namun di sisi lain ternyata spiritualitas itu juga punya manfaat dalam menjaga aktivitas, dalam menjaga fungsi otak kita. Fungsi-fungsi otak tadi seperti yang sudah dijelaskan dokter juga itu dapat teraktivasi gitu ya ketika kita melakukan aktivitas spiritual tertentu dan dapat menjadi faktor protektif juga dalam situasi sulit gitu. Menarik tadi dokter sudah menyampaikan banyak kasus-kasus juga termasuk sudah pernah ditangani ya dok ya, terima kasih banyak. Nah ini sebelum nanti akan lanjut ke ke sesi tanya jawab gitu ya, yang pasti para peserta ini sudah tidak sabar nih untuk bertanya gitu ya. Saya izin memulai dulu dengan beberapa pertanyaan untuk bisa mengelaborasi lebih lanjut dari yang tadi sudah dipaparkan oleh dokter. Yang pertama, tadi dokter sempat menjelaskan bahwa spiritualitas itu berkaitan dengan pencarian makna hidup baik kepada manusia, alam, dan Tuhan ya. Ini menurut saya sangat menarik konsepnya. Pertanyaan saya, apakah kita sebagai manusia ini seyogyanya perlu mampu mengembangkan spiritualitas dalam ketiga area tersebut secara komprehensif atau mungkin boleh salah satu atau ada satu yang lebih diperkuat begitu, Dok? Silahkan. Ya, ya, ada satu hal yang menarik dia tadi, apa kita ini sebenarnya tubuh yang mempunyai aspek spiritual, atau kita sebenarnya spiritual, makhluk spiritual yang punya tubuh begitu. Itu refleksi yang mendalam juga begitu ya. Tentu apa pengembangan ya harus semuanya ya gitu ya, dalam konteks ini begitu ya. Tetapi juga kita menyadari bahwa penciptaan awal sebenarnya kan kita disiapkan, hardware kita itu sebenarnya tadi yang saya sampaikan di 3 tahun pertama gitu ya. Meskipun nanti berbagai studi juga menarik gitu ya. Apakah sebenarnya sesuatu yang spiritual ini dimulai saat kita mulai otak kita dewasa begitu ya,
kita menyadari bahwa apa ada sesuatu yang pencarian makna hidup gitu ya, juga enggak juga gitu. Saya sering sampaikan bahwa apa jadinya saya, apa jadinya Mas Yosua saat ini sebenarnya bukan saat dijanin sebenarnya, saat kita sebelum dilahirkan gitu ya. Dari berbagai studi sebenarnya seorang calon ibu gitu ya, Mas Yosua ini lebih ahlinya gitu ya, secara psikis begitu ya, seorang calon ibu nih belum belum ada janin di dalamnya, baik secara psikis maupun secara fisik gitu ya, akan menentukan anak itu akan dilahirkan seperti apa begitu ya. Ternyata berbagai studi juga menunjukkan kalau ibu yang depres misalnya itu akan menentukan bayi seperti apa yang akan dilahirkan begitu. Seperti itu sih Mas Yosua. Terima kasih banyak ya dok ya. Jadi sebenarnya ini prosesnya sudah lama. Pertama kita harus melihat secara komprehensif gitu ya. Ini ketiganya perlu dikembangkan, tapi sebetulnya ini sebuah proses yang bukan baru kita mulai ketika dewasa begitu ya, tapi sebetulnya sudah dari awal kehidupan kita itu sudah berkembang spiritualitas Iya, ini. betul. Dan bersyukur ya kalau apa di Katolik misalkan ada persiapan pranikah gitu. Itu juga merupakan satu konsep yang menarik gitu ya, bahwa pernikahan itu kan bukan start saat Hmm. apa ada janin di dalamnya gitu ya, udah diproses dari sebelumnya gitu ya, penciptaan itu gitu. Sebenarnya akan masuk juga ke aspek cerita ini juga sih gitu, Mas Yosua. Oke, terima kasih dok. Jadi ini memang praktek yang baik ya dok ya di dalam gereja Katolik nih untuk mempersiapkan karena ternyata memang disitulah sudah mulai dikembangkan apa bibit-bibit ya atau janin itu ya. Nah kedua nih dok, tadi saya juga tertarik dengan yang dokter sampaikan. Ternyata kalau kita lihat dari spiritualitas ini bisa jadi punya dua sisi begitu ya dok ya. Positif, tetapi kalau nggak hati-hati kok juga bisa eh, tidak baik juga begitu. Bahkan tadi dokter sempat cerita ini bisa jadi kewaham ya gitu. Nah, jadi saya tertarik nih dok. Menurut dokter praktek spiritualitas yang perlu kita kembangkan tuh kalau baik itu harusnya arahnya seperti apa gitu. Sehingga ini betul-betul bisa memperkuat kita dan bukan sebaliknya nih jadi problem begitu. Iya, sebenarnya menarik ya. Menarik itu gini, salah satu makna hidup yang harus dieksplor, khususnya ini yang di sini kan banyak juga yang adik-adik saya gitu ya. Makna hidup yang paling tinggi adalah bagaimana keberadaan kita itu memberikan makna yang lebih bagi di sekitar kita ya. Bagaimana keberadaan kita memberi sesuatu kontribusi kepada lingkungan kita begitu ya. Katanya kita dilahirkan itu sebenarnya untuk orang lain bukan untuk diri kita sendiri gitu ya, sebagai makhluk sosial gitu ya. Menurut saya saat kita bisa mencapai titik itu begitu ya, saat adik-adik khususnya di sini begitu ya bercita-cita sesuatu gitu ya, saat saya bercita-cita ingin jadi dokter gitu, apa sih yang ada di pikiran saya begitu? Apakah saya untuk hidup mewah kah, untuk kesenangan saya kah, atau keberadaan saya bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya? Saat saya ketemu pasien saya waktu itu belajar gitu ya, itu sama gitu. Dan setiap kita, saya yakin dalam setiap saya mencontohkan karena saya kebetulan backgroundnya dokter, eh, sama dalam setiap kerja karya kita begitu ya. Kalau kita udah mencapai satu titik kita bisa bermanfaat untuk orang lain, itu titik spiritualitas. Nah, yang sering jadi masalah kalau saya lihat gitu ya, saat spiritualitas itu fokus ke diri sendiri gitu ya, fokus ke diri sendiri begitu ya. Itu sering terjadi dalam konteks pada orang yang stres misalnya ya. Depres sebenarnya itu saat di satu titik itu fokus ke diri sendiri begitu ya. Bagaimana seseorang yang stres itu sulit untuk loncat dari apa kepentingan untuk orang lain gitu ya, karena dia kan harus survive untuk diri dia sendiri gitu ya. Nah, loncatan keluar dari konteks spiritualitas itu sebenarnya dari bagaimana untuk kepentingan diri sendiri, tetapi menemukan makna apa keberadaan kita untuk orang lain gitu sebenarnya. Itu sih, Mas Yosua. Eh, Wah, Teorinya sederhana begitu, tetapi praktek itu yang memang ya. harus dilakukan seperti itu. Ya, terima kasih banyak dok ya. Jadi kita kalau ingin melihat spiritualitas ini betul positif atau enggak, lihat dari buahnya, kurang lebih begitu ya. Kalau buahnya itu bisa menghasilkan satu hal yang baik, tadi dokter menekankan pada kontribusi kepada lingkungan, kepada masyarakat, disitulah spiritualitas kita bisa bermakna, bukan hanya bicara soal diri kita sendiri, gitu. Terima kasih dok. Kemudian yang lain dok, banyak orang di waktu sulit atau kritis dalam kehidupannya itu kan banyak yang berdoa juga ya, memohon pertolongan, memohon keselamatan gitu ya.
menurut perspektif spiritualitas dan neurologi, bagaimana sih sebetulnya doa itu betul-betul bisa menolong, Dok, dalam situasi sulit tersebut? Ya, eh, nanti sini apa dari sudut teologi juga silakan kalau nanti diskusi. Tetapi yang kita amati dalam konteks neuroscience gitu ya, atau mungkin dikaitkan dengan apa teologi juga gitu ya. Kadang-kadang kita berdoa gitu ya, itu satu arah begitu ya. Dan apa kita tertutup dengan berbagai jawaban yang ada gitu ya. Jadi doa tanpa situasi yang yang lepas, atau saya sebut berdoa tanpa iman gitu kalau dalam bahasa yang teologinya begitu ya. Nah, ini yang sering terjadi gitu yang kita hadapi, bagaimana membawa misalnya pasien-pasien kita gitu, kalau saya sekali lagi memberi contoh itu gitu ya. Saat berdoa tetapi juga nggak yakin juga bahwa penyakitnya akan hilang gitu ya, di satu sisi itu begitu ya. Berdoa tetapi juga nggak yakin juga bahwa obat itu bisa menyembuhkan gitu ya. Jadi dua kegiatan yang sebenarnya berbeda gitu ya. Sehingga dalam berbagai sesi khususnya untuk penyakit-penyakit terminal, sebelum memulai pengobatan, jadi saya memberi contoh ini mungkin dalam aplikasi kehidupan monggo gitu ya. Satu hal yang akan saya tanya adalah, ini yang berobat ini keluarganya atau pasiennya dulu gitu. Itu akan beda gitu ya. Kalau pasiennya yang berobat misalnya untuk kasus kanker gitu ya, artinya secara psikis gitu ya, ada keinginan tubuh untuk sembuh begitu ya. Lebih mudah kita masuknya. Kalau kita percaya bahwa kesembuhan itu kan dari psikis juga, dan memang begitu kan Mas Yosua gitu ya. Nah, seringkali yang berobat itu sebenarnya psikisnya nggak berobat, keluarganya yang berobat. Tetapi ya udahlah, obat minum aja deh gitu. Secara fisiknya begitu. Nah, keterpaduan antara psikis dan fisik itu memang harus ada gitu ya. Mungkin dari situ kita bisa belajar sesuatu apa yang sih dilakukan dalam doa itu, ya keyakinan penuh ya bahwa Tuhan akan beserta kita begitu. Nah, seringkali saat berdoa dalam konteks spiritual kita juga nggak yakin Tuhan beserta kita begitu. Itu, nah, itu bagian refleksi saya juga ya. Karena setiap individu saya pun pernah mengalami itu begitu ya. Apalagi kalau persoalannya berat gitu ya. Ini kok Tuhan kok nggak datang-datang gitu ya. Kok jadinya begini ya. Meskipun ada pelapisnya gitu ya. Pasti Tuhan ngasih sesuatu yang baik gitu. Tapi nanti lain kali begitu ya, ini pasti jalannya bukan yang ini gitu ya. Tetapi itu sesuatu yang human gitu ya menurut saya. Itu sih Mas. Oke, ya, terima kasih banyak dokter untuk pemaparannya ya. Oke, jadi sekarang kita akan lanjut ya ke pertanyaan dari para peserta karena sudah banyak nih dok. Sebenarnya saya masih banyak pertanyaan dok, tapi nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut juga. Nah ini langsung saya bacakan yang pertama dari Pak Hendrik dari Unika Santo Paulus Ruteng ya. Prof, ada individu menghayati neurospiritual yang tidak seimbang. Pada satu sisi ia rajin berdoa, pada sisi lain itu kemarahannya masih meluap-luap gitu ya. Apakah individu semacam ini tidak seimbang antara ruang spiritual dan ruang di otaknya? Ya, beliau menyebutkan amigdala atau emosi. Apakah ada instansi dalam otak yang bisa mengatur keseimbangan ini? Itu menarik tuh gitu ya, artinya satu sisi kegiatan spiritual tapi di kegiatan lain ya masih yang meluap Masih. luap gitu ya, meluap-luap tidak pada tempatnya. Bahkan seringkali kita melihat menyebut nama Tuhan Untuk meluap-luap meraih gitu ya. dalam aktivitas yang sama begitu ya. Ya, ya. Nah, itu juga yang dibahas gitu ya, dalam kasus kalau di neuroscience, saya sekali lagi bicara neuroscience, itu bicara tentang tadi atrofi hipokampus gitu ya, hyperlegiosity gitu ya. Kesannya religius gitu ya, religius tanda kutip apa mengenai agamanya gitu ya, tetapi menjadi intoleran gitu ya. Di luar dia adalah salah begitu ya. Dan Tuhan sudah mengarahkan dia bahwa itu harus sama dengan dia begitu ya. Itu hiper gitu. Tapi ternyata ya kemungkinan demensinya besar begitu ya. Bahkan terjadi atrofi hipokampus ya. Artinya apa? Sekali lagi, pasti Tuhan nggak meminta untuk melakukan itu ya. Buktinya ada, begitu kan intinya itu gitu ya. Nah inilah yang coba yang saat awal kita diskusi dengan Bu Miksara gitu ya. Aspek spiritual sebenarnya bukan sesuatu dua ruang yang terpisah begitu ya. Ini satu ruang yang sama karena ini sesuatu bicara ya kehidupan sehari-hari begitu ya.
eh, siapapun di sini gitu ya, baik mahasiswa, baik dosen, baik apapun itu, saya pun sebagai dosen gitu ya. Saya sering kalau untuk dengan staf gitu ya, kan ada yang nanya kalau yang staf muda, Prof Yuda gimana ngatur waktunya gitu ya? Kok guru besar, kemudian saya jadi dokter, jadi apa? Saya berusaha menemukan makna hidup saya begitu ya. Kalau saya jadi rektor, apa sih kewajiban saya gitu? Kalau saya jadi staf, apa kewajiban saya gitu? Karena salah satu kewajiban generasi yang lebih tua adalah bukan mengajar di kelas, tetapi menginspirasi yang di bawahnya begitu. Apalagi dengan generasi sekarang yang serba digital ya, ilmu banyak begitu ya, dan konteks otak tuh menarik gitu ya. Eh, apa akan lebih terekam dengan jelas, bukan oleh kata-kata begitu, tetapi oleh peristiwa yang sifatnya visual gitu, yang sifatnya story yang inspiratif gitu. Jadi saya bilang kalau ke mahasiswa ada tips tertentu nggak ada. Jadikan setiap kita menjadi diri yang inspiratif begitu ya. Kalau enggak sulit dalam konteks brand begitu ya. Sama seperti apa saat bicara tentang pornografi misalnya gitu ya. Pornografi itu sesuatu yang insting, sesuatu yang kita bisa lihat, kita rasakan gitu ya, nggak usah diajarkan. Tetapi kalau kita bicara spiritualitas, bicara Tuhan, penciptaan, tentang dosa, tentang surga, berhadapan dengan anak remaja yang bicara tentang konteks yang terlihat, insting sebagai human. Kalau ini dibenturkan begitu ya, apakah yang ini yang menang atau ini yang terekam atau apa bisa ditebak begitu ya. Sesuatu fakta yang terlihat sama sesuatu yang abstrak gitu ya. Ini suatu challenge. Bagaimana mengajarkan suatu spiritualitas, mengajarkan sesuatu yang abstrak untuk kebaikan gitu ya. Itu harus visual, harus yang inspiratif, harus yang terus-menerus gitu misalnya dibandingkan dengan hanya petuah gitu di depan kelas gitu ya. Cerita tentang nabi, tentang apapun itu yang cuma hitam putih begitu misalnya ya. Bahkan ayo kita buka Alkitab ayat keberapa begitu ya. Hitam putih, kemudian itu yang kecil gitu ya. Untuk anak-anak yang tadi malam ngelihat di YouTube sesuatu yang sangat menggugah dia begitu ya. Eh, itu sebagai contoh dalam konteks nanti pembelajaran berbasis otak ya, Mas Yosua gitu ya. Itu challenge kita sebagai pengajar. eh, Kadang-kadang bukan kontennya tapi how to communicate gitu ya supaya terekam di otak. Kita harus bertanding dengan berbagai hal yang di YouTube ya. Yang di YouTube itu kan sesuatu yang negatif ya, otak kita sebagai human sesuatu yang negatif itu akan lebih terekam dan uniknya juga lebih cepat menyebar dibandingkan sesuatu yang baik begitu ya. Itu nggak ada. Dan sulit untuk diingat dan sulit untuk tersebar gitu ya. Itu sih itu konteks konteks di otaknya seperti itu. Tetapi konteks itu juga itu digunakan untuk bagaimana cara kita mengingat ya untuk sesuatu yang positif gitu ya. Mumpung saya nggak lupa nih. Itu yang kita lakukan di kedokteran gitu. Misalnya bagaimana mengingat hal-hal yang rumit gitu. Jangan pernah mengandalkan mengingat itu tanpa emosi gitu. Harus memasukkan story, memasukkan cerita begitu ya. Saya lebih gampang bercerita seorang insinyur misalnya yang tidak bisa berhitung karena stroke. Gitu. Yo, itu gampang ceritanya. Saya bisa membaca buku berdasarkan cerita yang saya susun gitu ya. Dibandingkan dengan baca textbook tapi tanpa konteks kita mengobati pasien gitu ya. Sebenarnya itu konteks-konteks bagaimana menggabungkan belajar dalam situasi yang emosional gitu ya. Eh, Seperti itu. Oke, terima kasih dok. Jadi eh, sepertinya di sini perlu ada edukasi juga ya dok ya. Tadi berkaitan dengan apa hal ini dan juga perlu ada role model kalau yang saya tadi tangkap dari yang disampaikan dokter sehingga itu bisa lebih dipahami, lebih bisa mengena seperti itu. Oke, kemudian berikutnya dari Janet, bagaimana cara untuk menemukan tujuan hidup gitu ya. Saya sudah usia 40 tahun namun belum juga menemukan tujuan hidup atau pekerjaan yang sesuai. Wah, ini cukup Itu, itu mendalam ya. pertanyaan. Ya, itu pertanyaan berat tuh. Kadang-kadang sesi mencari apa menemukan makna hidup itu nggak sekejap dalam webinar ya, Mas Iya, Yosua ya langsung sepakat. berubah itu. Tetapi intinya, apapun di titik sekarang, bahkan yang belum menemukan misalnya gitu, yang belum menemukan makna hidup, bukan suatu kebetulan juga kan kita ketemu di sini kan. Pasti karena semesta gitu ya. Semesta itu
nggak ada sesuatu yang kebetulan ya. Kita ini terkoneksi dengan gelombang elektromagnetik, kemudian ada tata surya begitu ya. Kenapa kita bisa sama ya? Ada matahari di sana, kok bisa bangun harus di pagi hari, di malam hari, ada siklus bulanan bagi perempuan, ada siklus harian gitu ya. Ternyata kita sama gitu dan saling terkoneksi satu sama lain dan sekali lagi bukan kebetulan. Artinya mudah-mudahan dengan pertemuan ini mulai merefleksikan diri gitu ya, makna hidup saya apa gitu. Apapun cerita story di belakangnya harus dianggap bahwa itu udah bagian dari perencanaan. Dan di titik ini mungkin menjadi batu loncatan begitu ya. Oh ternyata Tuhan tuh nggak menciptakan, nggak ada tuh Tuhan. Tuhan itu maha besar ya, maksudnya nggak menciptakan kita tuh bukan tanpa rencana gitu ya. Cuma kita aja yang tadi yang makna hidupnya kita baru baru ini apa makna hidupnya. Tuhan udah punya lembaran buku katanya setiap lembar dari kita begitu ya. Dan hari ini kan bukan kebetulan juga ya. Itu harus sesi dengan Romo tuh atau sesi dengan psikolog dan mencoba mencari tentu latar belakangnya apa begitu ya kekuatan mencoba mencari kekuatan kita apa kelemahan kita apa teman-teman kita apa dan saya yakin di satu apa setiap orang di sini pasti akan menemukan di satu titik apa makna hidupnya dan kalau itu udah ada kita akan menjadi jenius semua sebenarnya ya apapun karya yang akan kita lakukan itu sih Mas Yus. Oke, jadi menemukan kekuatan, kelemahan, potensi kita itu perlu ya dok ya. Dan tadi dokter sempat sampaikan juga kita juga harus percaya bahwa sebetulnya Tuhan punya rencana dalam hidup kita gitu ya. Ya, nah Nah ini ada satu hal yang mungkin dari pertanyaan ini bisa dikembangkan gini ya. Eh, Satu, yakinkan diri bahwa kita diciptakan Tuhan itu menurut citranya gitu ya. Dengan kemampuan yang sangat-sangat luar biasa. Apapun yang mengalir di kita gitu ya. Apapun yang berdetak yang ada di kita gitu. Apapun listrik dengan segala amplitudonya begitu ya. Itu bukan tanpa rencana begitu ya. Itu artinya yang sering menjadi pertanyaan saya, apakah kita begitu ya, kita semua ini sudah memaksimalkan apa yang ada di tubuh kita begitu ya. Dan kalau boleh saran juga daratkan setiap doa gitu ya, jangan fokus ke diri sendiri gitu ya. Apapun itu ya. Saat saya misalnya ada kesempatan untuk berprestasi di tempat tertentu ya, saya selalu berdoa apakah prestasi itu membuat saya akan menjadi sombong? Hindarkan saya dari ketinggian hati gitu ya. Tetapi apapun yang saya capai, semoga menjadi inspiratif kalau memang Tuhan berkehendak gitu ya. Ya bersyukur ya Tuhan berkehendak begitu ya. Karena segala sesuatu yang positif, inline dengan tujuan. Tadi kan kembali lagi, tujuan kita hidup itu apa? Untuk seberapa besar kemaknaan untuk orang lain gitu ya. Kalau sampai kita kepada titik doa, di mana doanya itu memohon kepada Tuhan supaya kita lebih bermakna untuk orang lain dan kita bisa melakukan dengan maksimal, saya yakin sih itu inline dengan kosmik yang ada begitu ya. Selalu ada terbuka jalan begitu ya. Kalaupun kita merasa kok malah Tuhan nutup jalan ini begitu ya. Dan saya juga ada keyakinan itu artinya memang bukan di situ pintunya gitu. Artinya Tuhan akan memaksimalkan saya, makna hidup saya untuk di jalan yang lain begitu. Seperti itu apa eh, Mas Yosua. iya, jadi kita perlu mendengar suara Tuhan gitu ya dok ya. Perlu cari tahu juga apa yang bisa kita lakukan yang tadi dokter sampaikan bisa bermakna ke orang lain. Kalau itu kita temukan artinya ya mungkin inilah makna hidup kita udah kita temukan gitu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Sunar. Apakah ada studi tentang meditasi dengan spiritual function dari otak nih, Dok? Banyak Ya, apa gitu. Pak Sunar, banyak sekali gitu ya studi-studi mengenai meditasi, mindful gitu ya apa dan kegiatan spiritual lainnya. Ini banyak dan yang cukup menarik ujung akhirnya selalu di otak frontal gitu ya. Jadi kalau secara sederhana kita sering mendengar kalau kita mengambil keputusan-keputusan penting, jangan diambil keputusan saat kita lagi emosi misalnya. Karena saat lagi emosi yang bekerja itu amigdala, bukan frontal lobe. Frontal lobe itu justru yang mengatur executive function misalnya begitu ya. Yang terjadi apa? Pengambilan emosi yang tanpa memaksimalkan frontal lobe misalnya. Kemudian kita juga sering dengar gitu ya, dan saya juga sering mempraktekkan untuk kasus-kasus yang besar gitu ya. Nanti saya refleksi diri dulu deh, gitu. Bahasa saya seperti itu ya. Saya bilang saya refleksi diri dulu deh gitu. Maksudnya refleksi diri itu apa? Kesempatan saya untuk mengaktifkan
frontal saya begitu ya, untuk judgement yang penting gitu ya. Tetapi hari ini kita belajar juga ya, saat refleksi diri, otak frontal gitu ya. Dan jangan-jangan di waktu refleksi diri itu, entah gelombang elektromagnet dari mana, dari kosmik, alam semesta, segala macam memberi pencerahan kepada saya begitu ya. Tuhan berkata sesuatu. Hati nurani itu bukan letaknya di liver ya, bukan di hati gitu. Kalau dalam berbagai studi, kalau kita bisa rangkum, sama di frontal gitu ya. Jadi kenapa di slide terakhir saya menempatkan kata refleksi diri, dan saya salut juga untuk sekolah-sekolah begitu ya, setidaknya sekolah Katolik yang saya tahu gitu ya, anak-anak saya gitu ya, apa nih, oh ini refleksi diri gitu ya, suruh buat ini gitu ya, itu udah di on the track gitu ya, bahkan perlu diperbanyak di setiap sesi, di setiap akhir kegiatan begitu ya, sebelum mengambil keputusan begitu ya, dan selalu di setiap refleksi diri supaya kita terkonek dengan kosmik, karena kita kan bagian daripada kosmik yang diberi nafas kehidupan. Dan tadi saya bilang spirituality adalah bagaimana menonjolkan sesuatu di mana kemaknaan hidup kita adalah kemaknaan untuk orang lain gitu. Nah, saat refleksi diri itu juga sama begitu ya. Karena kadang-kadang eh, apa, aduh, kok saya melakukan A dibandingkan dengan B begitu ya. Bukan soal pilihan uang A atau B banyak begitu ya. Tetapi ujung akhirnya adalah mana yang bisa memberikan makna hidup saya untuk orang yang lebih banyak begitu. Itu gitu ya. Kadang-kadang kan kita ngambil keputusan juga bukan untuk menyenangkan semua orang gitu ya, tetapi kepentingan kemaknaan yang lebih besar. Semuanya letaknya di frontal gitu. Dan sekali lagi meditasi, mindful, apapun itu ya, even berdoa, ada penelitiannya gitu ya, dalam konteks mana yang teraktivasi. Bahkan Mas Yosua, Bapak Ibu semua, Romo Suster, ada yang menarik. Ini sebenarnya studi-studi di bidang Mas Yosua. Nanti siapa tahu mengambil S3-nya tentang spirituality. Karena spirituality lebih tersangkut ke psikologi sebenarnya. Iya, iya. Kalau saya bicara tentang struktur kan. Nah, itu ada studi psikologi itu diukur gitu, tentu dengan metode intervensi tertentu ya. Beberapa pertanyaan yang menyangkut tentang refleksi diri, beberapa pertanyaan menyangkut refleksi orang lain gitu ya. Menurut Anda si ini gimana? Itu kan refleksi orang lain begitu ya. Itu letaknya beda loh. Mana yang ke arah frontal yang lebih dominan, mana yang ke daerah lain gitu. Itu beda gitu. Jadi sekali lagi yang disebut dengan refleksi diri, ya refleksi diri ya, bukan refleksi orang lain nih. Dari studi neuroscience ada gitu. Dan studi itu yang nulis juga setahu saya psikolog harusnya itu. Neuropsikolog ya, bukan semata-mata ini. Dan memang neuroscience kan bisa dari psikologi dan dari neurologi dan bisa dari semuanya gitu ya. Ada studinya gitu. Seperti itu. Hmm. Iya. Nah, untuk anak-anak muda yang sekarang data kan banyak ya, Hmm. data banyak. Kalau zaman saya tuh belajar membaca, belajar macam-macam, cuma ada Wati, Budi, Ibu Wati, Ibu Budi kan begitu ya. Zaman Pak Sunar tadi yang nanya, apalagi mungkin sama begitu. Tapi sekarang itu paparan data itu sangat banyak gitu. Berita tentang sukses, seseorang yang sukses, maju, apa gitu. Itu jadi kayak ilusi gitu. Karena apa? Ya data itu cuma lewat ya, tanpa refleksi diri gitu. Sebelum refleksi udah ada data lain begitu ya. Nah itu yang bahaya begitu. Dan nanti mungkin lewat sekolah gitu ya. Di sini juga dan ada guru begitu ya, lewat berbagai kegiatan. Perbanyaklah refleksi diri. Saat refleksi diri ternyata bukan otak itu istirahat, otak itu teraktivasi gitu ya. Mungkin bisa ditambahkan dengan berbagai pertanyaan ya. Apa makna kegiatan pelajaran hari ini bagi kamu dan misalnya bagi lingkungan, bagi kamu dan bagi misalnya masyarakat, bagi negara dan sebagainya gitu ya. Berbagai refleksi kemaknaan hidup gitu ya. Karena eh, entah kenapa ya doa-doa saya lakukan dari dulu gitu ya, supaya nggak terjebak dengan berbagai hal yang sifatnya duniawi, selalu ditutup dengan apa, semoga apa yang saya capai ini bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu ya. Itu Mas Joshua. Iya, oke. Jadi sebetulnya sekolah-sekolah Katolik sudah on the track ya, Dok ya, Iya, menerapkan refleksi diri ini iya, ya. iya. Mudah-mudahan apa lebih diaktifkan, lebih dibanyakin, lebih bagus gitu. Karena eh, mereka itu di rumah juga, jujur anak-anak saya tuh apa menanyakan hal yang dia baca di YouTube gitu ya. Jadi Hmm. guru-guru sekarang mungkin lebih fokus nanti mengarahkan dan refleksi dirinya
Mm-mm. terbuka untuk apa yang udah dilihat di rumah begitu ya. Bahkan mungkin dikasih PR tentang YouTube tertentu apa. Saya kan udah sih pasti ya, begitu ya. Dan saya setuju mengenai eh, refleksi diri gitu. Malah saya khawatir saya ngomong murid-murid mahasiswa gitu. Jangan-jangan juga para dosen gitu atau pak enggak ini saya yakin yang hadir di sini sih pasti melakukan refleksi diri ya karena dan di acara ini. Tetapi saya khawatir di kesibukan kita kelupaan juga begitu ya. Kita ngomongin mahasiswa kita malah kitanya kelupaan gitu ya. Kerja 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 tapi malamnya kelupaan gitu ya. Refleksi diri gitu ya. Eh, saya sharing sedikit, anak saya masih apa kecil-kecil juga ya. Kita selalu malam kita usahakan apa refleksi dirinya, mereka bercerita apa sih yang happy hari ini begitu ya. Baru kita bertanya-tanya, baru ditutup dengan doa gitu ya. Doa itu masing-masing ada persoalan apa-apa, yang satu mendoakan titip doanya ini, titip doanya ini. Sesederhana itu sih gitu ya. Dan di sekolah saya yakin lah semua udah dilakukan gitu. Dan ternyata refleksi diri itu sekali lagi ya mengurangi stres. Ujung akhirnya sih ya tadi mengaktifkan otak frontal kita sehingga decision making kita lebih lebih waras lah gitu ya, lebih lebih Oke, rasional. oke, thank you dok. Ini berikutnya dari Terry. Bagaimana caranya untuk dapat mengingat ya? Tetap dapat mengingat karena mudah lupa di usia 54. Ya, ya menarik Bu Terry karena seringkali saat ada pertanyaan mudah mengingat saya selalu nanya gitu ya, Bu Terry misalnya tolong cerita dong peristiwa yang paling apa membuat kenangan manis di masa lalu gitu. Biasanya detail banget tuh sampai tertawa apa begitu ya, cerita gitu. Saya lalu masuk kepada sesi itulah otak kita masih mengingat sesuatu yang udah berapa lama? Udah 15 tahun lalu, Dok. Bayangkan 15 tahun lalu tuh masih diingat. Nah, persoalannya kita sering lupa bukan yang 15 tahun lalu, kebalik yang besok belanjaan lupa segala macam. Nah, kalau kita bisa belajar konsep-konsep kenapa kita bisa mengingat peristiwa yang lalu, begitu ya. Karena peristiwa yang lalu diingat apa sih? Karena ada unsur emosional, begitu ya. Karena visual, ya karena suatu yang menarik begitu. Nah, saat kita mau belanja besok juga sama gitu ya. Kalau kita membuat sesuatu yang sifatnya datar, otak itu cenderung melupakan gitu karena dianggap nggak penting gitu. Tapi kalau itu dianggap sesuatu yang penting akan lebih mudah diingat ya. Tentunya juga nanti saya akan bilang ya kita juga nggak se-ekstrim-ekstrim itu ya, nggak ngapain kita ngingat nomor HP banyak-banyak ya. Ngapain ingat daftar belanja ada 20 itu ya catat aja begitu. Tapi saya mau sampaikan gini, untuk yang masih belajar, ada yang diingat ya. Cantumkan sesuatu yang sifatnya visual ya. Sesederhana saya ke tempat parkir gitu ya. Tentu saya ada handphone ya saya foto. Tetapi juga di balik foto itu bukan sekedar foto ya. Kalau saya parkir di lantai ketujuh yang blok A, ya saya membayangkan ada lagi ada lantai 3 A7 lebih lebih repot lagi gitu. Saya membayangkan oh ada ayam kaki 3 di langit ketujuh gitu. Kayaknya aneh ya. Pasti Bapak Ibu ini nggak waras nih gitu, aneh gitu. Tapi semakin aneh itu semakin otak akan mengingat. Intinya itu gitu. Jadi saya cukup A37. Udah ada ayam kaki kaki 3 di lantai ketujuh gitu. Dan saat saya mau kemanapun, pas ke tempat parkir gitu ya, saya mudah-mudahan saya nggak ketukar ya. Saya nggak ketukar ayam kaki 7 di langit ketiga. Enggak. Karena bagi saya langit ketujuh itu udah memori yang lalu. Selalu langit ketujuh gitu. Kalau ayam kaki 3 bagi saya unik begitu ya. Nah, semakin kita visual, karena otak itu tuh otak visual. Bukan otak hitam putih gitu ya. Masukkanlah unsur emosional, masukkanlah warna, masukkanlah kebisaran, keanehan gitu ya. Itu otak makin mengingat. Tapi tentu otak itu harus diproteksi karena pertanyaannya gimana supaya ingat gitu ya. Ternyata olahraga pun aktivitas fisik itu paling terbukti itu Bu. Aktivitas fisik itu bisa merangsang BDNF misalnya, Brain Derived Neurotrophic Factor. Ada penelitiannya, ternyata orang berlari itu dibandingkan dengan enggak, hipokampusnya lebih terjaga misalnya. Orang yang gula darahnya bukan diabetes ya, gula darahnya di atas rata dibandingkan dengan yang betul-betul normal begitu ya. Itu ternyata dia proteksi ke otak gitu ya. Jadi artinya gula jangan berlebihan, artinya bukan karena oh saya nggak diabetes minum yang manis-manis sih jangan Bu. Kognitifnya turun. Jelas kolesterol tinggi, stres gitu ya. Kemudian multitasking, kemudian brain overloaded begitu ya. Itu semua akan mengganggu memori gitu ya.
Tidur yang cukup itu mereserve memori begitu ya. Ya secara fisik dijaga otaknya, secara mengingat itu how to mengingatnya ya tadi menggunakan berbagai hal menjadi satu simbolik yang sifatnya visual. Saat kita mau ke pasar, kita membayangkan masakan, jangan berpikir kata-kata satu persatu. Oh, telur, sayur, ada tahu, ada tempe. Tapi bayangkan makanan lezat di depan kita, satu rendang dengan bau santan yang menyengat, begitu ya. Ada cabai merahnya, ada daging, ada tempe, ada tahu. Itu akan lebih mengingat. Itu visual dibandingkan dengan apa kata-kata hitam putih gitu ya. Ditulis di kertas, kertasnya hilang lagi pas mau ke pasar gitu ya. Seperti itu Mas Yusuf. Oke, jadi kita perlu buat clue visual yang unik ya dok ya. Sama tadi Ya, selain itu kita juga perlu jaga otak kita dengan aktivitas fisik, tidur cukup dan seterusnya. Oke. Kemudian ada juga dari Pak Hendro, bagaimana cara orang bisa seimbang antara fungsi otak dan spiritualitas karena menurutnya otak cenderung objektif sedangkan spiritualitas lebih subjektif. Betul demikian hmm. kan, Dok? Sebenarnya nggak demikian juga sehingga di hari ini kita belajar bahwa sebenarnya kita ini makhluk spiritual sebenarnya. Tuhan menciptakan di otak kita berbagai perangkat yang membuktikan bahwa kita ini makhluk spiritual gitu. Dan uniknya saat kita bicara kita bilang bahwa Tuhan menciptakan perangkat spiritual, perangkat yang sama adalah perangkat yang kita gunakan untuk hari-hari yang sifatnya karya-karya duniawi begitu ya kita sebut ya. Bagaimana kita bekerja mengambil keputusan, ternyata otak untuk mengambil keputusan itu ternyata bagian yang sama otak yang spiritual gitu ya, otak frontal gitu ya. Bagian yang sama bagaimana fungsi memori itu penting yang kesannya hari-hari begitu ya. Eh, tapi bagian yang sama hipokampus tadi saya sampaikan juga adalah bagian yang penting untuk spirituality gitu ya. Yang bahkan kalau dia mengecil, dia mengkerut itu bahkan akhirnya malah jadi kebalikannya jadi hyper religiosity gitu. Kemudian bahkan yang amigdala gitu ya, otak emosi gitu ya, yang sering kita anggap wah itu otak yang apa yang membuat kita marah-marah gitu, yang membuat ini, tapi otak yang sama juga yang membuat kita lembut di hati begitu ya, yang membuat kita iba terhadap sesuatu yang di depan kita yang rasanya perlu kita tolong misalnya. Nah, jadi pada forum ini saya mau menyampaikan sebenarnya otak yang disebut dengan otak spiritual adalah otak yang sama yang kita gunakan hari-hari dalam kehidupan kita begitu ya. Dan semuanya serba sama begitu. Itu. Dan oleh karena itu spiritualitas perlu dibangun ya untuk support otak. Betul, Ya. betul. Nah, oleh sebab itu, betul, Mas Yosua. Karena ini kita bicara otak yang sama, jadi sebenarnya bukan sesuatu yang surprise saat otak yang satu tadi kan otak spiritual nih satu otak yang apa karya duniawi gitu ya maksudnya kalau kita bisa tetapi otak yang sama itu saling menopang sebenarnya ya. Bahkan dalam konteks yang disebut tadi waduh kenapa ya memori kita kok jadi turun kenapa kita jadi depres kenapa jadi kita stres ternyata karena kita bicara otak yang sama terbukti kok tadi studi yang terakhir tuh ya atau studi yang lebih besar gitu ya bahwa spirituality itu adalah faktor protektif untuk demensia begitu. Itu Iya, Mas Yusuf. baik. Ada berikutnya lagi dari Pak Joko, Dok. Apakah jadi IQ itu kan kalau nggak salah lebih ke otak kiri begitu ya kalau menurut beliau. Jadi otak kiri lebih dominan sementara EQ lebih ke otak kanan. Nah, ini kalau SQ itu sebetulnya di mana sih, Dok? Lokasi Nah, persisnya di otak. ya, meskipun apa otak itu memang ada titik-titik tertentu yang diciptakan gitu ya, seperti misalnya apa memori di hipokampus begitu ya tadi rationality berhitung matematik di kiri lah, kemudian yang ada di kanan lah begitu ya. Kalau kita sesimpel kalau saya mengangkat tangan saya yang sebelah kanan itu kan otak kiri yang lebih dominan. Tetapi saya mau bilang sebenarnya nggak 100% juga begitu ya. Tetap saat kita mengangkat tangan kiri otak kanan yang bekerja, tetap ada koneksi-koneksi dari sisi sebelahnya begitu ya. Seperti itu. Dan tadi di satu slide sebelum memulai saya titik hipokampus, amigdala atau apa, sengaja satu slide bahwa sebenarnya dalam konteks apalagi spirituality itu sebenarnya semua otak teraktivasi gitu. Karena ini sesuatu yang kompleks ya. Bayangkan saat kita refleksi, even kita tutup mata gitu ya, kita mencoba
merefleksikan berbagai peristiwa yang dari pagi misalnya sampai malam, itu sebenarnya teraktivasi apa yang kita dengar, perkataan orang yang menjelekan kita, gitu. Apakah memang harus kita respon, gitu ya, atau melihat sesuatu yang menurut kita nggak bagus, gitu ya, dan semuanya, begitu ya. Jadi saat melakukan proses refleksi tanpa sadar, sebenarnya kita menstimulasi semua bagian dari otak kita. Meskipun di beberapa slide tadi terpampang juga begitu ya, seperti misalnya bicara apa nih? Transcendence, body parietal. Bicara apa nih? Dominan resistisi. Oh, itu kayaknya di hipokampus begitu ya. Bicara apa nih? Refleksi diri. Oh, itu lebih dominan di frontal gitu ya. Tetapi sebenarnya teraktivasi semuanya. Demikian juga kalau bicara apa EQ atau yang spirituality, apa kecerdasan spiritual gitu ya, itu pasti melibatkan banyak sisi otak dan banyak neurotransmitter begitu ya. Meskipun ada titik-titik otak tertentu yang lebih dominan gitu. Itu sih Ya. apa Jadi Mas beberapa Yusuf. area mungkin lebih terkait begitu ya dok ya kalau saya boleh simpulkan. Namun sebetulnya ketika spiritualitas dijalankan semua bagian itu bisa teraktivasi kurang lebih begitu. Nah, kemudian berikutnya dari efek Juli Pramana, jika tidak ada turbulensi, bagaimana seseorang memiliki spiritualitas yang kuat sehingga bisa melalui behavioral spiritualitas harian yang membentuk proteksi spiritualitas dan proteksi otak. Ya. Nah, ini bidangnya Mas Yosua nih, lebih ahlinya gitu. Karena memang di studi-studi intervensi psikologi banyak teknik-teknik ya. Artinya sebagai contoh gitu ya, di teori Jacobson gitu ya. Teori Jacobson itu kapan sih seseorang merasa paling rileks misalnya, saya nggak bicara spirituality dulu, paling rileks gitu ya. Paling rileks itu saat seseorang mengalami satu tingkat stres yang luar biasa dulu, baru setelahnya bisa melewati dia rileks. Itu yang paling rileks gitu. Itulah sebabnya saya bilang kenapa kok ada bungee jumping di Bali gitu ya. Bungee jumping tuh ya. Pak naik ke atas gitu. Dia naik ke atas gitu. Pak mau diikat kakinya, diikat kakinya gitu. Pak loncat gitu. Loncat dia teriak-teriak. Kemudian habis itu dia bayar lagi mahal gitu. Kan menurut bagi kita kan aneh ya. Kok habis teriak-teriak kok bayar gitu. Nah, itu teori Jacobson gitu. Tapi kan kita nggak mungkin ya, ibu bapak di sini disuruh naik ke atas, diikat kakinya, saya jorokin ke bawah gitu ya, yang ada teriak-teriak terus. Nah, dalam berbagai studi psikologi atau intervensi, ada yang disebut dengan misalnya progresif muscle relaksasi ya, atau sederhana juga apa tadi refleksi diri begitu ya, sederhana juga meditasi begitu ya, sampai ke titik tertentu itu menemukan sesuatu yang disebut dengan kemaknaan gitu ya. Bahkan tadi saya sampaikan bahwa apakah seseorang harus ke tempat suci gitu ya? Ya monggo kalau memang semuanya memungkinkan. Karena peristiwa-peristiwa emosional, ini sekali lagi saya nggak bicara teologinya dulu ya. Peristiwa-peristiwa emosional yang yang didengungkan ulang-ulang gitu ya dikaitkan dengan spirituality, tentu saat melihat langsung secara visual gitu ya dan merasakan itu bisa bisa sesuatu yang menstimulasi gitu. Tetapi sekali lagi saya bersyukur, saya bilang peristiwa-peristiwa spiritual itu ada dalam pekerjaan kita hari-hari kan. Khususnya di rumah sakit, saya bilang di rumah duka begitu ya. Eh, saya sering ke rumah duka gitu ya. Datang karena kalau ada keduka saya datang gitu. Ada satu hal yang saya selalu refleksikan gitu ya. Itu sebenarnya iya ya, makna hidup itu apa gitu. Umur itu bisa sewaktu-waktu kita dipanggil apa sih persiapan kita gitu selalu berulang-ulang saat ke rumah duka gitu saat ke pasien tadi ya gitu ya aduh kok kenapa saya harus ngeributin soal sepatu ya soal jam tangan soal apa gitu ya saat melihat seorang yang untuk menggerakkan tangan aja sulit gitu ya kaki juga di kursi roda dan sebagainya gitu ya jadi nah itulah yang dilatih begitu ya. Dan banyak teknik untuk itu gitu ya nggak harus ke tempat yang jauh gitu ya. Bahkan kembali lagi ke cerita soal alam semesta itu begitu ya. Ada refleksi yang mendalam setidaknya buat saya gitu ya. Ternyata Tuhan itu ada di dalam kita sebenarnya, bukan di mana-mana begitu. Cuma kita sudah menemukan belum gitu, Tuhan ada di kita gitu. Nah, eh, dalam konteks acara Sumpah Dokter, saya nggak tahu di sini apakah ada teman-teman mahasiswa yang di kesehatan gitu ya. Ada selalu mungkin kata-kata yang sering diulang, pasti hafal gitu ya.
Saat menjadi dokter, saya sering sampaikan, apakah Anda sudah menemukan Tuhan di pasien-pasien Anda? Tetapi yang paling penting, apakah pasien-pasien Anda sudah menemukan Tuhan pada diri Anda, begitu ya? Karena saya yakin percaya bahwa dari ayat tadi, kita dari kosmik, dari pasir, tetapi ada satu ayat yang penting, roh kehidupan itu dihembuskan sendiri oleh yang punyanya roh kehidupan, gitu. Itu sih, Mas Yusuf. Iya. Ini ada ayat kitab suci saya jadi ingat nih dok. Yang kau lakukan buat saudaraku telah kau lakukan juga buat aku gitu ya. Betul, Mas Oke. Yusuf. Eh, Berikutnya dok ada pertanyaan juga dari YR Widodo Praitno. Ini bicara soal teroris yang apa teroris agama gitu ya dok. Itu dimotivasi oleh otak atau spiritualitas sebetulnya dan apakah hal ini bisa dirubah gitu dari sisi otaknya Ya. sehingga perilaku juga berubah. Nah, jadi kalau di mudah-mudahan saya nggak salah ya. Eh, yang disebut di sana tuh bukan hyper spirituality. Spirituality selalu dikaitkan dengan sesuatu yang positif gitu ya. Tidak dengan religiosity begitu ya. Karena religiosity itu kadang-kadang yang sifatnya apa ritual gitu sering dikaitkan dengan sana. Jadi jadi sesuatu yang religiosity bisa berhubungan dengan spirituality bisa juga tidak gitu ya. Demikian juga tadi apa seseorang yang bisa religiosity menurut kepercayaan agamanya begitu ya. Tetapi religiosity itu belum tentu spirituality. Jadi ada kata hyper selalu dikaitkan dengan hyper religiosity dalam konteks neuroscience dan hyper religiosity itu dikaitkan dengan atrofi atau pengecilan di otak gitu ya. Dan sudah banyak sih sebenarnya studi-studi pengecilan entah kenapa justru yang di hipokampus begitu ya. Di hipokampus itu menghasilkan seseorang yang intoleran gitu ya rigid dengan ajaran agamanya gitu. Itu yang disebut dengan hyperreligiosity. Dan mungkin religiosity ini yang hiper ini yang digunakan yang ujung akhirnya sekali lagi menjadi hal-hal yang negatif gitu ya. Apapun itu begitu ya. Dan kita juga udah tahu ya dari berbagai cerita gitu ya ada ritual tertentu kok bisa ya sampai bunuh orang gitu ya dalam di atas batu begitu ya, segala macam gitu ya. Itu karena aspek religiosity-nya gitu yang kita anggap tidak human begitu ya seperti itu. Tapi spirituality ini tentu dua hal yang apa berbeda gitu. Itu sih. Oke, jadi perlu dibedakan ya dok ya antara spiritualitas dan religiositas ya tidak selalu sama meskipun mungkin ada komponen yang agak overlap juga di sini. Iya, Nah, ya, dan menarik nih, karena saya waktu itu hadir saat apa Sri Paus datang ya, saat meresmikan terowongan gitu ya. Mudah-mudahan ada rekamannya. Itu bagi saya itu mendalam gitu ya. Beliau menyatakan kita ini kurang lebihnya ya, mungkin dalam bahasa awam, kita ini sering terjebak. Ini kan cerita tentang di sini katedral, di sini apa Masjid Istiqlal gitu ya. Waktu itu peresmian satu terowongan gitu ya dan Sri Paus itu menyimbolkan terowongan itu gitu ya. Seringkali kita terjebak oleh sesuatu yang di permukaan terlihat megah yang kita anut ribuan tahun gitu ya. Seperti itu. Tapi kita lupa tentang sesuatu kesamaan yang terhubung satu sama lain yang letaknya mungkin nggak terlihat gitu ya, sangat dalam di bawah gitu ya. Bagi saya itu mungkin bagian dari refleksi juga ya. Kadang-kadang kita terjebak dengan apa yang disebut dengan spirituality itu sesuatu yang terlihat ya, sesuatu yang fisik ya. Makan tidak makan itu kan fisik ya, tetapi sebenarnya di balik makan tidak makan itu sebenarnya masalah kita tahu kan nafsu terhadap sesuatu yang keinginan duniawi kan sebenarnya itu bukan soal makan gak makannya misalnya ya kita terjebak dengan sesuatu yang sifatnya ritual tetapi melupakan makna yang di dalamnya begitu ya apa dari setiap eh, kegiatan gitu ya. Kalau kita bisa eh, salah satu mungkin juga tips gitu ya di sini juga saya yakin teman-teman apa melakukannya juga gitu ya yang disebut doa meditasi itu kan meditasi dalam kerja, doa dalam karya, begitu ya. Jadi setiap yang kita lakukan ya, mau rapat, mau ngambil keputusan, mau saya menulis ilmiah gitu ya, saya mau mengejar guru besar waktu itu gitu ya.
saya lakukan ya daratkan ya itu karena bagian dari doa saya begitu ya untuk kemaknaan dari spiritualitas saya agar bermanfaat untuk orang lain kan begitu ya. Seperti itu. Ya, kata kuncinya kebermanfaatan. Ya, Ini ya dok ya, penting sekali. Dok, ini izin menanyakan pertanyaan terakhir aja ya, karena waktunya juga udah mendekati jam 12 juga. Jadi pertanyaan terakhir adalah, bagaimana bisa dijelaskan hubungan antara otak dan spiritualitas dalam sebuah pertentangan ketika antara kata atau ajaran yang dipunyai dengan perilaku yang dijalankan gitu. Jadi kenapa sih ini bisa ada pertentangan itu, dok? ya. Karena di luar itu banyak pilihan-pilihan ya, begitu ya, pilihan-pilihan. Kemudian yang kedua, memang kalau ini sekali lagi agak apa kembali lagi ini cerita tentang diri saya dulu karena menyangkut aspek tertentu begitu ya. Bahwa sebenarnya kalau kita pelajarin begitu ya, apalagi kita misalnya bagi yang Kristen ataupun Katolik, kita ini belajar di mana kita yang menjadi inspirasi kita itu sebenarnya kalau secara duniawi itu kan berat banget ya. Berat banget tuh gini, apa benar nih gitu ya. Ini yang menjadi panduan kita ya, seseorang yang meninggalnya di usia tiga tahun, kemudian meninggal misalnya disalib gitu ya dengan segala penderitaannya. Itu sulit ya menurut saya kalau mau jujur diterapkan dalam dunia kehidupan sekarang begitu ya. Yang dimana kemaknaan hidup itu sampai ke titik yang terujung adalah bukan soal bermanfaat untuk orang lain. Ekstrimnya adalah mati untuk orang lain. Itu kan berat banget begitu ya. Berat banget gitu ya. Di Atma Jaya, eh, kalau nggak salah, oh maaf, ini kalau nggak salah hari ini ya, hari ini dan Jumat depan gitu ya. Saya diundang tentang silent mentor. Ini jadi loncat ke kanan ke kiri. Silent mentor. Apa sih silent mentor? Silent mentor itu adalah orang yang waktu hidupnya termasuk nih udah ada di itu yang beritikat bukan mengorbankan organnya, tetapi gunakan tubuh saya untuk kemanfaatan ilmu kedokteran di musim anatomi gitu. Saya belum nyampe ke sana juga gitu ya bagi spiritual saya gitu. Tapi setidaknya panutan kita adalah spiritualitas itu apa yang dicontohkan, apa yang disalib itu kan sebenarnya. Bagaimana kemanfaatan hidup kita untuk yang banyak gitu ya. Bahkan di titik ekstrimnya mati untuk orang lain kan gitu ya. Nah, sederhana itu terjemahannya. Kalau ada pertentangan tertentu, oh jelas ada begitu ya. Bayangkan ada beberapa pilihan eh, saya praktek, ada pasien, ada uang misalnya ya, anak saya ada tiga mau sekolah gitu. Tiba-tiba saya diminta rapat tertentu yang saya udah mikir duniawinya, udah rapatnya lama ya, mungkin uangnya nggak ada, begitu pada saya butuh makan apa gitu. Tapi langsung masuk ke aspek spiritualitas. Hal yang penting dalam hidup apa sih? Mana yang maknanya paling besar? Jangan dilihat uangnya dulu ya, begitu ya. Karena saya percaya saat kita menemukan makna itu, Tuhan udah menjanjikan. Itu saya percaya kok, gitu ya. Nggak usah khawatir. Di balik itu ada sesuatu yang Tuhan siapkan. Tetapi saat mengambil keputusan, sekali lagi nggak mudah, ambil makna yang paling besar, kita bermanfaat di mana, begitu ya. Itu dulu, gitu ya. Ini teorinya seperti itu yang saya praktekkan, begitu ya. Sulit, tetapi pada saat mengambil keputusan, yang ini akan marah kah, yang ini akan heboh kah, gitu ya. Ambil keputusan yang maknanya paling besar gitu ya. Saya tambahkan dengan kemurnian hati. Itu sih Mas Yusuf. Oke, terima kasih dok. Jadi ambil yang maknanya paling besar dan tadi ada kemurnian hatinya. Oke, terima kasih dokter, dan terima kasih juga untuk pertanyaan dan antusiasme yang luar biasa nih dari Bapak Ibu, Romo, Suster, dan rekan-rekan sekalian. Saya mohon maaf sebelumnya ya jika masih banyak pertanyaan sepertinya, namun karena waktu juga yang membatasi kita, belum bisa kita bahas lebih lanjut gitu ya pada pertemuan di siang hari ini. Dan kita sudah sampai di penghujung dari kegiatan ini. Sebelum diakhiri, apakah dari Dokter Yuda ada eh, kata-kata penutup nih dok terkait apa yang sudah dibahas pada siang hari ini? Ya, terima kasih untuk Mas eh, Yosua gitu ya. Memang kalau bicara spiritualitas itu sesuatu yang sangat luas, bisa dibahas dari berbagai sudut gitu ya. Tetapi mudah-mudahan dengan pertemuan yang singkat ini diingatkan kembali bahwa mujizat itu terjadi
bukan setelah kita mendapatkan musibah atau penyakit dan lolos dari penyakit atau musibah itu gitu ya. Hari-hari adalah mujizat gitu ya. Tuhan menciptakan otak kita adalah otak yang spiritual gitu ya. Dan pada hari ini kita diingatkan kembali termasuk saya gitu ya. Bagaimana kita sebagai makhluk spiritual yang mempunyai tubuh gitu ya. eh, untuk memaksimalkan fungsi spiritual tadi. Spirituality itu sesuatu yang sederhana, adalah bagaimana kita menemukan makna hidup kita bermanfaat untuk orang lain, dan sesuai dengan strategi yang terakhir, eh, gunakanlah refleksi diri ya dalam menghadapi berbagai kehidupan gitu ya, dan percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita semua. Begitu, Mas Yosua, semoga seminar ini bermanfaat untuk kita semua. Makasih. Oke, terima kasih banyak dokter untuk apa yang sudah dipaparkan hari ini. Sangat insightful buat kita semua. Mungkin di antara Bapak Ibu dan rekan-rekan Romo yang hadir di sini bisa memberikan juga ya reaction ya. Kita memberikan apresiasi kepada Dokter Yuda. Terima kasih sekali lagi dok dan semoga dokter selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam menjalankan berbagai tanggung jawab ya dimanapun dokter berkarya pada saat ini. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC. Ya, Terima terima kasih. kasih Mas Ya, Yosua, Romo, terima kasih Suster, dokter. Bapak, Ibu, adik-adik semua, makasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Yuda atas materi yang sangat menyeluruh dan juga pengalaman-pengalaman yang sangat mencerahkan dan insightful gitu ya, yang telah dibagikan kepada kami semua. Juga kepada Kak Yosua yang telah memoderatori sesi paparan materi dan tanya jawab bersama Prof. Yuda. Semoga ilmu ini dapat kita manfaatkan dan terapkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari untuk menjaga keseimbangan antara kesehatan jiwa, raga, dan pikir kita semua. Kami kembali menginformasikan kepada seluruh hadirin untuk dapat mengisi link evaluasi yang telah dikirimkan oleh teman-teman panitia di kolom chat pada ruang Zoom ini. Perlu diperhatikan pula bahwa di akhir form evaluasi akan ada informasi mengenai pengiriman e-sertifikat melalui email para hadirin, serta file materi dari Prof. Yuda yang bisa diunduh bagi hadirin yang memerlukan. Kami juga membuka kesempatan bagi para hadirin untuk berdonasi bagi Yayasan Bumi Sara dengan cara scan QR Code yang telah ditampilkan di kolom chat oleh teman-teman panitia sebagai dukungan dalam terlaksananya inisiatif-inisiatif Bumi Sara yang semakin berdampak dan senantiasa berkelanjutan. Untuk mengetahui update berbagai program dan kegiatan yang akan kami laksanakan di waktu-waktu mendatang, para hadirin bisa mengikuti Bumi Sara di platform media sosial Instagram dan YouTube. Dan juga untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang yayasan kami dan kesempatan kolaborasi atau kerjasama, para hadirin dapat menghubungi Bu Miksara melalui nomor WhatsApp dan email yang juga telah ditampilkan di kolom chat. Baik, tidak terasa sampailah kita pada penghujung acara. Sebelum mengakhiri webinar ini, marilah kita kembali hening sejenak dan kita mempersiapkan batin untuk berdoa. Doa akan saya pimpin kembali dengan cara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami semua, sehingga kegiatan webinar pada pagi hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar dari awal sampai akhir. Semoga ilmu dan pengalaman yang kami peroleh hari ini dapat membuahkan manfaat dan menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami dalam karya dan pelayanan kami masing-masing demi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa buat teman-teman yang belum dapat bergabung bersama kami pada hari ini. Kiranya Engkau senantiasa menyertai dan memberkati dimanapun mereka berada, sehingga mereka dapat selalu berada dalam lindungan dan bimbingan-Mu. Seluruh doa dan permohonan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak bagi Prof. Yuda dan Kak Yosua, serta para hadirin sekalian, Romo, Suster, Bruder, Frater, Bapak dan Ibu, serta saudara dan saudari, dari Sabang sampai Merauke, yang sudah meluangkan waktu di akhir pekan untuk berkumpul dan bersama-sama berbagi dan belajar di ruang virtual ini. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu pengurus Yayasan Bumi Sara, serta teman-teman panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan webinar ini, serta juga rangkaian kegiatan Dies Natalis lainnya. Untuk mengakhiri acara ini, izinkan saya sedikit berpantun. Burung cendrawasih terbang tinggi, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Para hadirin diperbolehkan untuk meninggalkan ruangan.
Makasih. Ya, ya. Terima kasih. Saya izin semuanya. Makasih Selamat Prof. siang. Yuda. Ya, makasih ya semua Iya, ya. Dr. Yuda, Makasih Prof. terima Yuk, Yuda. mari kasih. ya. Saya Mas izin. Joshua, Kasih. Terima Ya, Mbak kasih. Pela. kasih. Makasih Bapak Ibu semuanya. Selamat ke Bu Rini. Halo, terima kasih. Bertahan ya. Selamat acaranya Sampai sudah selesai. lancar. Amin, terima kasih. Puji Tuhan. Ya, satu. Nanti kalau ada webinar lagi, ikut lagi ya. Nanti ada di ini kita lihat evaluasinya. Apa komentar dan masukan. Baik juga untuk topik yang berikutnya. Ada di evaluasi. Mudah-mudahan banyak yang mengisi. Itu, sorry, Mbak Okta. Oke. Terima kasih Pak Mungkin Selamat. ya, Terima itu kasih Pak banyak pertanyaan Selamat. yang Ada belum siapa Selamat. lagi? terjawab. Terima kasih Saya kira ada Pak. beberapa pertanyaan yang cukup baik itu kalau Iya.